Kau menyerah pada cinta masa putih yang telah kau perjuangkan selama 5 tahun, lalu menikahi wanita direktur penyimpang yang dulu kau hindari seperti ular. Semua orang menganggapmu tak tahu terima kasih. Tapi hanya kaulah yang tahu bahwa penyimpang adalah cinta sejati. Sebab di kehidupan sebelumnya, kau mengabdi pada cinta masa putih selama 5 tahun tanpa pamrih. Namun akhirnya ia bersekongkol dengan keluargamu, merampas hartamu dan membunuhmu. Hingga jiwamu lepas dari raga saat hidup berakhir. Barulah kau sadar bahwa di dunia ini benar-benar ada yang menganggapmu seharga nyawa sendiri. Kau menyaksikan sendiri ia membalaskan dendamu dengan tangannya sendiri, lalu melihatnya memakai gaun pengantin bersamamu. Saat itu, jiwa yang melayang di udara terasa hancur seperti tercabik-cabik. Penyesalan tak terhingga menyergap hati. Samar-samar saat membuka mata lagi, kau mendapati dirimu memegang mawar di depan gerbang sekolah. Di hadapanmu berdiri seorang gadis. Kau tertegun sejenak. Ini reinkarnasi. Dan reinkarnasi ini terjadi tepat sebelum kau berniat menyatakan cinta pada cinta masa putih, Liu Ruyan. 2,5 detik kemudian, kau gemetar seluruh tubuh karena teringat tak lama lagi Gu Qinghan akan muncul. Dan kali ini setelah tertangkap, kau akan langsung dirantai di tempat tidur. Memikirkan itu, wajahmu penuh kesal. Hidup sekali lagi, meski kau hanya ingin mencintai Gu Qinghan, bukanlah cinta paksa. Saat ini Liu Ruyan masih berdiri di hadapanmu dengan malu-malu. Kakak Fang Luo, apa yang ingin kau katakan padaku? Namun dalam hatinya, ia berpikir. Fang Luo, cepat ungkapkan perasaanmu. Kali ini aku akan pura-pura menerimamu dulu, agar aku bisa menjalankan rencana kakak Fang Jian. Tiba-tiba suara rem menghentak suasana indah itu. Lalu sebuah mobil mewah muncul di belakangmu. Kau tentu tahu siapa yang datang. Setelah menarik napas dalam, kau berniat memaki Liu Ruyan di depan Gu Qinghan. Tapi tak disangka pintu mobil terbuka cepat. Gu Qinghan turun dengan wajah muram. Tanpa basa-basi, ia menebas lehermu dengan tangan. Dan sebelum pingsan, yang tersisa di kepalamu hanyalah 3 tanda tanya. Melihat adegan ini, Liu Ruyan terkejut, sekaligus kagum pada kecantikan wanita di hadapannya. Dibandingkan dengan Gu Qinghan, ia, cinta masa putih Universitas Aikun, hanyalah setetes debu di samudra, penuh kerendahan hati. Dan entah kenapa, Liu Ruyan tiba-tiba merasakan sensasi hampir mati. "Ka, kau siapa?" Gu Qinghan menyembunyikan niat membunuhnya, tanpa menoleh. Langsung menggendongmu ke dalam mobil. Ia sangat ingin membuat Liu Ruyan lenyap selamanya, tapi Liu Ruyan adalah orang yang kau pedulikan. Setelah satu persatu mobil mewah pergi meninggalkan debu, barulah Liu Ruyan sadar bahwa ini adalah konvoi mewah. Dan wanita tadi sepertinya dikelilingi banyak pengawal. Fang Luo, diculik wanita itu, Liu Ruyan mengeluarkan ponsel hendak melapor polisi, tapi sedetik kemudian berhenti. Jika Fang Luo mati, bukankah keluarganya bisa otomatis mewarisi semua saham Fang Luo? Setelah berpikir, Liu Ruyan menelepon adikmu, Fang Jian. Malam hari di ruangan gelap, Luo. Aku benar-benar ingin mengeluarkan matamu dan menjadikannya koleksi, agar hanya aku yang ada di matamu. Atau mematahkan kakimu. Agar kau tidak bisa melarikan diri. Merasakan sentuhan dingin di sudut mata, kau membuka mata dengan kaget. Wajah cantik yang akrab itu langsung terlihat. Saat ini Gu Qinghan telanjang bulat, satu tangan membelai pipimu. Tangan lainnya memegang belati, perlahan bergerak di dadamu. Wanita cantik yang familiar. Aroma yang familiar, sentuhan yang familiar. Akhirnya kau yakin ini bukan mimpi. Benar-benar tertangkap lagi, dan tangan serta kakimu dirantai. Berbagai emosi campur aduk memenuhi hatimu. Di kehidupan sebelumnya, kau menganggap Gu Qinghan sebagai iblis yang gila, menyimpang, dan obsesif. Karena itu kau selalu ingin melarikan diri. Namun sekarang kau bersyukur pada takdir karena memberinya kesempatan lagi. Memikirkan itu, setetes air mata menetes dari sudut matamu. Di kegelapan malam, kilau itu terlihat. Gu Qinghan tertegun. Luo takut, kenapa kau tidak bisa lebih penurut? Tiba-tiba kau membuka kedua tangan dan memeluk erat wanita di depanmu. Wanita yang mencintaimu hingga ke tulang. Suara rantai besi tak menghalangi gerakanmu. Gu Qinghan jelas terkejut, lalu perlahan berkata, "Luo. Kau mau main trik apa lagi? Jangan berharap, malam ini hanya kau milikku seorang." Meski mulutnya mengucapkan kata-kata dingin, pelukanmu membuat Gu Qinghan sangat puas. Ini pertama kalinya kau secara aktif memeluknya. Perasaan ini seperti narkoba yang membuatnya kecanduan. Aku selamanya hanya milikmu seorang." Kau mengangguk gila-gilaan sambil berkata. Mendengar itu, Gu Qinghan mengerutkan dahi. Kau tega memeluknya secara aktif demi melarikan diri, dan mengucapkan kata-kata palsu itu. Bukankah dia bilang hanya jijik saat menyentuhku? Gu Qinghan tertawa getir dalam hati, tapi ia tidak membongkarmu. Kalau begitu, buktikan padaku. Setelah berkata, ia perlahan mendekatimu. Baik. Aku pasti, Belum selesai bicara, kau merasakan sentuhan akrab dan penuh dominasi. Kau tahu ini adalah ujian dari Gu Qinghan. Ia menguji kesungguhanmu. 2,5 menit kemudian. Gu Qinghan akhirnya memberimu kesempatan bernapas lagi. Kau menatapnya dan perlahan berkata, "Qinghan, aku menginginkanmu." Mendengar itu, Gu Qinghan langsung terpaku. Matanya berbinar. Ia mulai curiga apakah dirinya berhalusinasi,
karena kau tidak memanggilnya iblis atau monster seperti biasa. Dan bahkan adegan selanjutnya, aku tahu para Yanzu di depan layar tidak suka menonton. Jadi aku nikmati sendiri saja. Keesokan paginya, seberkas sinar matahari menembus tirai menyinari wajah. Kau perlahan membuka mata. Orang di sampingmu melilit seperti ular air, menatapmu dengan penuh perhatian. Dan setitik merah di spray juga menarik perhatianmu. Di kehidupan sebelumnya, malam itu kau diperkosa. Waktu itu kau sangat ketakutan oleh sikap Gu Qinghan. Jadi sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Sekarang barulah kau sadar bahwa ini juga pertama kalinya Gu Qinghan. Sudah bangun? Gu Qinghan tanpa ekspresi, tapi hatinya ketakutan. Dia takut semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi. Dia takut Aluonya akan terus-menerus melarikan diri darinya. Kau memandangi wanita cantik tiada tara dalam pelukanmu, hatimu dipenuhi rasa haru. Kau tahu ini adalah iblis yang cantik, kejam, berkarakter ganas, sakit, paranoid, dan bisa gila kapan saja. Tapi di saat yang sama, dia juga mencintaimu hingga ke tulang. Kenapa kau tidak bicara? Melihatmu menatapnya dengan lamun, Gu Qinghan mengerutkan alis. Kau tersadar. Kelembutan dalam pelukanmu mengingatkanmu bahwa semuanya masih ada kesempatan. Kali ini, kau akan memberikan seluruh cinta seumur hidupmu. Untuk menebus wanita di hadapanmu ini, Qinghan. Gu Qinghan tidak tahu apa yang akan kau katakan selanjutnya. Dia takut kau akan mengatakan sesuatu yang membuatnya putus asa, jadi dia langsung menutup mulutmu. Namun, seiring kau merespons dengan inisiatif, Gu Qinghan semakin gila. Setelah beberapa lama, mereka berpisah. Jika kata-katamu tadi malam adalah kebohongan padaku, maka akan kupotong lidahmu. Tubuhmu gemetar. Kau tahu Gu Qinghan, gadis gila ini, bisa melakukan apapun. Dia bisa melakukan hal apapun. Maka kau buru-buru berkata, tenanglah. Mulai sekarang, aku hanya milikmu seorang diri. Gu Qinghan sangat puas dengan keadaanmu saat ini. Bahkan jika itu bohong, itu membuatnya jatuh ke kolam madu. Lalu, kemarin kau pergi menemui Liu Ruyan untuk mengatakan apa? Mendengar itu, kau tertegun, lalu diam sejenak. Kemarin seharusnya kau menyatakan cinta pada Liu Ruyan. Meskipun tidak tahu sudah keberapa kali, kau tahu setelah pernyataan cinta kali ini. Gu Qinghan menjadi semakin gila bahkan menguasaimu. Tapi Gu Qinghan hanya menginginkanmu. Apa salahnya dia? Berikan saja padanya. Qinghan, kemarin aku menemui Liu Ruyan untuk memutuskan hubungan dengannya. Sebenarnya aku tidak suka dia sama sekali. Kau menatap Gu Qinghan dengan tulus. Gu Qinghan mencibir. Kau pikir aku akan percaya kebohongan rendahan seperti itu? Baiklah, aku akui dulu aku buta dan menyukai Liu Ruyan. Tapi sekarang aku sudah sadar. Kaulah yang kucari seumur hidupku. Gu Qinghan seolah melihat menembus tipu muslihatmu. Kau pikir dengan begitu aku akan melepaskanmu? Jika kau berani menemui Liu Ruyan lagi, aku tidak keberatan menjadikannya spesimen di sini. Biarkan dia melihat setiap malam bagaimana aku memilikimu. Kau tentu tahu Gu Qinghan bisa melakukan itu. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya, nasib Liu Ruyan lebih buruk dari ini. Tapi kau lebih tahu bahwa kau telah menyakiti Gu Qinghan terlalu dalam. Untungnya sekarang kau terlahir kembali, maka gunakan seumur hidup untuk membuktikan apakah kau berbohong atau tidak. Memikirkan itu, kau memeluk Gu Qinghan erat-erat lagi. Gu Qinghan menikmati perasaanmu yang proaktif ini. Aluo, Qinghan, 2,5 jam kemudian, kau merasa tubuhmu terkuras lagi. Tak lama kemudian, kau tertidur pulas. Saat bangun lagi sudah siang. Gu Qinghan sudah tidak di sisimu. Untung belum waktu masuk sekolah, kalau tidak pasti terlambat. Gumammu dengan pasrah. Saat itu kau melihat sebotol kecil salep di meja. Kau tersenyum, tahu itu salep penghilang bekas luka yang sangat efektif. Di kehidupan sebelumnya juga sering dipakai. Maka kau masuk kamar mandi dan mengoleskannya di tubuhmu, pada bekas cakaran yang sangat mencolok itu. Semua ini mengingatkanmu betapa gilanya wanita di sisimu. Tapi dibandingkan kehidupan sebelumnya, ini sudah lebih baik. Dia hanya ingin meninggalkan tanda di tubuhmu. Apa salahnya? Jika dia mau, berikan saja padanya. Bukannya tidak bisa. Tak lama kemudian, kau mendorong pintu kamar tidur villa. Pramugara Paman Fu yang sudah menunggu di luar segera menyambut. Tuan Fang, mau makan sekarang? Kesanmu pada Paman Fu cukup baik. Di kehidupan sebelumnya, yang paling sering menasihatimu adalah pramugara ini. Di mana Gu Qinghan? Nona pergi ke perusahaan, jawab Paman Fu sambil tersenyum. Kau mengangguk. Lalu duduk di meja makan kecil. Kau ingat dulu setiap kali makan, kau selalu duduk di tempat terjauh dari Gu Qinghan. Karena itu Gu Qinghan mengganti meja makan besar mewah dengan meja kecil. Tapi meski begitu, kau tetap setiap kali duduk di seberang atau langsung tidak makan. Memikirkan itu, kau menggeleng pasrah. Selanjutnya, para pelayan mulai menyajikan makanan. Namun, semangkuk sup dengan aroma aneh menarik perhatianmu. Kau menatap Paman Fu dengan heran. Ini sup penguat Qi yang disiapkan Nona untuk Tuan. Paman Fu tersenyum seperti bibi. Pagi ini saat Nona menyuruhnya menyiapkan sup tonik ini, dia benar-benar terkejut. Tak disangka, Tuan Fang akhirnya mekar. Mendengar itu, kau diam. Dirimu, seorang pria sejati, malah dianggap lemah oleh wanitamu sendiri. Baiklah,
Memang sedikit, tapi ini bukan salahku juga. Orang normal mana yang bisa tahan diganggu seperti ini? Selanjutnya kau mulai makan dengan santai, tapi mengabaikan sup tonik itu. Tiba-tiba ponsel berdering. Kau melirik catatan penelepon bertuliskan, "Ayah," wajahmu langsung muram. Setelah berpikir, kau tetap mengangkat telepon. Suara marah Fang Tianba segera terdengar, "Bajingan kecil, di mana kau? Kudengar kau diculik. Kau tahu betapa cemasnya ibumu dan adikmu? Menunggu sehari semalam tanpa telepon dari penculik. Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini adalah Liu Ruyan yang memberitahu mereka. Di kehidupan sebelumnya, kau juga menerima telepon ini dan memberitahu Fang Tianba bahwa kau diculik Gu Qinghan. Juga menceritakan pengalamanmu. Siapa sangka setelah mereka berkali-kali memastikan bahwa Gu Qinghan yang menculikmu, mereka langsung menutup telepon tanpa bicara. Seolah tidak terjadi apa-apa. Kau menyipitkan mata. Apa mereka sejak saat itu sudah ingin aku mati? Bajingan tua, mulai sekarang kau tidak boleh bicara seperti itu pada aku. Bajingan tua? Aku? Mendengar kata-katamu, Fang Tianba jelas terpaku, seolah tidak percaya itu keluar dari mulutmu. Di samping, Fang Jian segera berbisik, "Ayah, mungkin kakak benar-benar diculik. Aku tidak ingin menyulitkanmu, makanya aku pura-pura hubungan kita buruk. Sekarang mungkin penyanderanya ada di dekatnya." Fang Tianba pun langsung sadar. Pasti seperti itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin anak yang biasanya penurut bisa berkata kasar? Memikirkan itu, dia agak tersentuh. "Anakku, ayah hanya terlalu cemas. Meskipun ayah tidak bisa menebusmu sekarang, tapi kamu bisa tanya apa lagi yang diminta oleh penyanderamu. Selagi bisa ayah lakukan, pasti ayah usahakan. Hanya minta penyanderanya memberimu tubuh utuh untuk dikubur." Kamu tersenyum kesal, amarah membuncah. "Siapa bilang aku diculik? Aku hanya pulang bersama istriku. Dasar manusia suka panik, otak seperti semangka berjamur. Semuanya busuk dan penuh kebusukan. Kau persis seperti orang bodoh. Bertemu ayah tua busuk sepertimu, aku benar-benar terbelalak." Fang Tianba langsung gila marah. "Anak busuk, apa katamu? Aku ayahmu? Berani kau bicara seperti itu padaku? Di seluruh jalan, coba tanya siapa yang jadi ayah. Kau terus-terusan panggil aku anak busuk." Aku benar-benar terbelalak. Fang Tianba langsung gila marah. "Anak busuk, apa katamu? Aku ayahmu? Berani kau bicara seperti itu padaku? Di seluruh jalan, coba tanya siapa yang jadi ayah. Kau terus-terusan panggil aku anak busuk. Apa mulutmu kemasukan obat pencahar? Setiap buka mulut cuma kotoran dan tai? Nama aja dibuat kayak orang tolol. Jangan panggil dirimu Fang Tianba. Mending panggil Fang Kura-Kura saja." Setelah puas memaki, kau langsung tutup telepon. Lalu blokir semua nomor keluarga Fang. "Fang keluarga, kalian tunggu saja. Fang Tianba, 2 hari lagi akan kuberitahu siapa sebenarnya ayah di antara kita." Fu Shu di sampingnya terkejut. Dia tidak menyangka hubunganmu dengan keluarga Fang bisa sampai seperti ini. "Dan apa tadi yang dikatakan Tuan Muda Fang? Pulang bersama istri?" Fu Shu nyaris menangis haru, lalu segera menambahkan semangkuk sup untukmu. "Kamu langsung sebal, bergumam pelan, 'Gue nggak mau minum, mati aja.'" Sementara itu, di villa keluarga Fang, Fang Tianba marah dan melemparkan ponselnya hingga tidak sengaja mengenai dahi Fang Jian. Liu Yuan terkejut, segera memeriksa luka putranya. "Nak, kamu tidak apa-apa?" Liu Yuan adalah ibu tirimu. Sehari setelah ibu kandungmu meninggal, dia dan Fang Jian masuk ke pintu keluarga Fang. Sejak saat itu, kamu tidak punya status apapun di keluarga Fang. Saat ini Fang Tianba juga terkejut. Melihat dahi Fang Jian yang sudah berdarah, dia kaget. "Maaf, nak, ayah tidak sengaja." Fang Jian menahan sakit, berpura-pura patuh. "Tidak apa-apa, ayah. Lebih baik pikirkan cara selamatkan kakak dulu. Setidaknya minta penyanderanya memberinya tubuh utuh. Anak durhaka ini, jangan urus dia. Kita antar kamu ke rumah sakit sekarang. Lihat lukanya, setidaknya 1 sentimeter. Di Villa Gu Qinghan, kau berbaring di sofa sepanjang sore. Sambil bersantai, aku memikirkan Gu Qinghan, ingin dekat-dekat dengan istri bos besar. Sambil berpikir, aku mengambil ponsel. Mencari chat tracker dengan lisin yang isinya semua transfer uang, tapi tidak pernah aku ambil. Di ruang rapat eksekutif grup Gu. Saat itu semua petinggi diam ketakutan. Hari ini wajah Gu Qinghan dingin seperti bisa membekukan air. Gu Qinghan memainkan pulpen di tangannya. Hati dipenuhi amarah. Siang tadi asisten melapor, Liu Ruyan ingin mendapat sertifikat magang. Liu Ruyan magang musim panas di anak perusahaan grup Gu. Tentu ini diatur oleh Gu Qinghan. Dia sudah mengendalikan sepenuhnya pergerakan semua orang yang berhubungan denganmu, terutama Liu Ruyan. Gu Qinghan sudah mempertimbangkan apakah akan membuatnya lenyap selamanya. Jika Liu Ruyan tiada, apakah kamu akan hancur atau tetap di sisinya? Nanju mengatakan, tapi dia tidak mau bertaruh, apalagi berani bertaruh. Tiba-tiba suara notifikasi khusus terdengar. Gu Qinghan tertegun, lalu mengambil ponsel untuk melihat lisin. Sudut bibirnya yang tadinya sedingin es perlahan terangkat. Semua petinggi terkejut. Ya Tuhan, Gu Qinghan bisa tersenyum? Pesan apa yang begitu ajaib? Rapat selesai sampai di sini. Bonus bulan ini naik 10 juta per orang. Setelah berkata begitu, Gu Qinghan bangkit dan pergi, meninggalkan para petinggi yang terpana.
Gu Qinghan terus berjalan hingga ke kantor. Pandangannya tidak lepas dari layar ponsel. Asisten di sampingnya, Shen Mengxi, terkejut. Siapa yang bisa membuat Gu Qinghan punya emosi? Mungkinkah Tuan Fang? Di dalam kantor, Gu Qinghan menatap beberapa kata di pesan itu. Hatinya tak bisa tenang lama. Itulah pesan yang kamu kirim. Kangen kamu? Kapan pulang? Nanju mengatakan, setelah berpikir, Gu Qinghan membalas pesan. Sebentar lagi. Lalu dia menatap asistennya. Aku pulang. Sisanya kamu selesaikan. Shen Mengxi terkejut dan menjawab, baik. Gu Qinghan pulang lebih awal? Ya Tuhan, ini pertama kalinya. Di perjalanan pulang, Gu Qinghan menerima pesan dari kepala rumah tangga Fushu. Kepala rumah tangga mengirim rincian panggilan teleponmu dengan keluarga Fang hari ini. Gu Qinghan membaca semuanya, matanya bersinar terang. Aluo bilang istri rumah. Di villa, setelah menerima pesan, kamu segera pergi ke dapur. Kamu ingin memasak makan malam untuk Gu Qinghan. Ini juga caramu membalas budi yang bisa kamu lakukan sekarang. Kamu tidak bertanya apakah kamu bisa keluar villa. Di kehidupan sebelumnya, pada saat ini kamu hanya bisa dirantai di tempat tidur. Sekarang setidaknya tidak ada rantai. Kamu tidak meminta lebih. Lagi pula, villa yang nyaman, hidup serba ada, dan istri yang cantik memesona. Bukankah ini sudah puncak kehidupan? Siapa di antara para pria di depan layar yang akan sebodoh diriku di kehidupan sebelumnya? Melihat kamu mau memasak, koki dan pelayan di villa kaget. Dapur juga termasuk tempat berbahaya di rumah. Jika kamu sedikit celaka atau terluka, semua orang akan hancur. Sikap Nona terhadap Tuan Fang. Semua orang tahu. Bahkan jika Tuan Fang meledakkan villa, yang salah adalah bom dan villa, bukan Tuan Fang. Tapi meskipun koki dan pelayan membujuk, kamu tetap tidak bergeming. Aku hanya ingin memasak makan malam untuk Gu Qinghan. Jika kalian khawatir terjadi sesuatu, awasi saja dari samping. Tak lama, di bawah tatapan kaget semua orang, kamu berhasil membuat 8 lauk dan 1 sup. Sementara itu, Gu Qinghan pulang. Melihat tidak ada orang di ruang tamu, dia langsung naik ke kamar tidur. Membuka pintu, kosong. Wajah Gu Qinghan langsung dingin. Tidak ada, apa kabur lagi? Aluo, kenapa kamu tidak bisa patuh? Gu Qinghan lalu mengeluarkan ponsel. Membuka aplikasi tak dikenal, melihat lokasi. Detik berikutnya, wajahnya tampak bingung. Masih di dalam villa? Saat itu Fushu buru-buru datang dari dapur. Nona, Anda pulang. Di mana Aluo? Gu Qinghan bertanya dingin. Tuan Fang di dapur, katanya mau masak untuk Anda. Mendengar itu, Gu Qinghan tertegun sejenak. Baru beberapa saat kemudian wajahnya kembali normal. Fushu mengusap keringat. Dia pikir, untung cepat bicara, kalau tidak nyawa bisa melayang. Nona, Tuan Fang sudah hampir selesai. Nona, turunlah. Setelah masuk kamar ganti baju, dia menuju ruang makan. Di ruang makan, kamu melihat para pelayan meletakkan lauk. Lalu kamu melihat Gu Qinghan. Entah kenapa, saat ini kamu merasa sangat bahagia, perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Kamu lalu memeluk Gu Qinghan dan mengecup keningnya. Qinghan, aku masak, mari kita makan bersama. Baik. Gu Qinghan menjawab lembut, matanya berbinar. Beginilah rasanya punya Aluo. Keduanya duduk di meja makan. Kali ini kamu langsung duduk di samping Gu Qinghan. Gu Qinghan sangat puas dengan perubahanmu. Meskipun dalam hati dia merasa mungkin ini hanya pura-pura. Tapi kalau kamu bisa terus berpura-pura, itu juga bagus. Kamu menuangkan semangkuk sup kecantikan untuk Gu Qinghan. Lalu kamu juga menuang untuk dirimu sendiri. Istri perlu perawatan, aku juga perlu. Kalau tidak, setelah tua dan keriput, istri tidak mau aku lagi bagaimana? Saat itu, Fushu tiba-tiba memotong. Nona, sup ini kelihatan enak. Biar saya cicipi dulu. Fushu benar-benar takut kamu meracuni makanan. Gu Qinghan menatap Fushu dingin. Tidak perlu. Ini buatan Aluo. Aku percaya padanya. Melihat itu, kamu tersenyum tulus. Biarkan aku coba dulu. Tanpa menunggu reaksi orang lain, kamu segera minum 2 sendok sup. Lalu dari setiap lauk kamu ambil sedikit dan makan. Fushu tersenyum canggung. Aku yang picik. Maaf, Tuan Fang. Kamu hendak bilang tidak apa-apa, tapi Gu Qinghan berkata dingin. Bonus bulan ini kamu hilang. Fushu terkejut, ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Kamu membela dengan murah hati. Qinghan, Fushu juga demi keselamatanmu. Potong bonus, sudahlah. Coba cicipi sup ini. Melihat Nona mengangguk. Fushu ingin berterima kasih padamu, tapi melihat alis Gu Qinghan berkerut, langsung diam. Tuan dan Nona makan bertiga. Bagaimana bisa dia ikut bicara? Lalu kamu diam-diam menatap Gu Qinghan minum sup. Cahaya lampu membuat Gu Qinghan semakin memesona. Rasanya wajah cantik ini tidak akan pernah bosan dipandang. Gu Qinghan menatapmu bingung. Apa yang kamu lihat? Kamu menjawab sambil bercanda. Melihatmu cantik. Alis Gu Qinghan sedikit. Kalau dibanding Liu Ruyan, siapa yang lebih cantik? Ini jelas soal mudah. Kamu bergumam dalam hati. Lalu menjawab, dulu aku pasti buta. Wanita secantik ini di depanku tidak kulihat. Sekarang mataku sudah pulih, aku harus sering melihatmu. Melihatmu seumur hidup. Tapi aku sangat menyesal.
Gu Qinghan awalnya tersentuh dengan kata-katamu sebelumnya, tapi kalimat terakhirmu membuat alisnya berkerut. Menyesal apa? Menyesal kemarin memberikan tubuh padanya? Kamu merasakan udara di sekitarmu tiba-tiba dingin, hatimu juga terkejut. Kenapa tiba-tiba marah? Mungkin, setelah paham, kamu cepat melanjutkan bicara. Qinghan, aku sangat menyesal. Menyesal tidak melihat kecantikanmu sebelumnya. Aku benar-benar berdosa. Benar saja, detik berikutnya aura dingin Gu Qinghan menghilang. Senyumnya semakin jelas. Fushu di samping terkejut. Tuan Fang sedang merayu. Ya Tuhan, Nona sudah lama tidak tersenyum seperti ini. Tiba-tiba setetes kuah mengalir di sudut bibir Gu Qinghan. Melihat itu, kamu mengulurkan tangan untuk mengusap, tapi mengenai tangan Gu Qinghan. Kamu sedikit canggung. Maaf, aku hanya ingin membersihkan. Namun Gu Qinghan berkata, suapi aku makan. Mendengar itu, kamu langsung mengambil sesendok sup dari mangkukmu sendiri. Lalu perlahan mendekatkannya ke mulutnya. Paman Fu terkejut dalam hati, dia tahu Nona memiliki kebersihan yang ketat dan misandri. Tuan muda Fang justru menyendok sup untuk memberinya makan. Diam-diam ia mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan, bersiap untuk memesan peti mati kristal. Selanjutnya, Paman Fu melihat bahwa Nona muda justru membuka mulut dan meminumnya, bahkan menjilat sendoknya. Pasti salah lihat. Saat itu suara Gu Qinghan terdengar lamban dan anggun. Paman Fu juga ingin ikut makan malam lilin bersama kami berdua? Paman Fu langsung merasakan dingin di punggungnya, buru-buru menggeleng dan memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi, sambil mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan lagi. Batalkan peti mati. Makan malam ini berlangsung lama sekali. Mereka berdua makan dari ruang makan sampai ke kamar tidur. Saat Gu Qinghan bersiap untuk menerjangmu, ponselmu berdering, dengan kontak bernama Dewi. Kamu langsung kaget, sial, lupa menghapus si jalang ini saat blokir. Gu Qinghan tentu saja melihatnya, suhu udara langsung turun 8 derajat. Kamu buru-buru mematikan telepon dan bersiap mencium Gu Qinghan. Tak disangka ponsel berdering lagi. Saat kamu mengangkatnya, Gu Qinghan berkata dengan dingin. Dalam hatimu, 1000 makian meledak. Liu Ruyan, kau lebih baik tahu diri. Jangan bicara yang membuat istriku tidak senang. Kakak Fang Luo, kau di mana? Aku di MMM. Sebelum kamu selesai bicara, aura agresif Gu Qinghan menyerbu. Liu Ruyan terdiam. Kakak Fang Luo, bicaralah, kau baik-baik saja? Siapa wanita yang membawamu pergi hari itu? Kamu baru saja ingin memaki? Gu Qinghan bertanya dengan nada sedikit provokatif. Luo, siapa wanita yang paling kau cintai? Kau, hanya kau yang kucintai. Bersamaan dengan itu, terdengar suara erangan yang berbeda. Suara seperti itu sangat akrab bagi Liu Ruyan, maka ia panik. Fang Luo, apa yang kau lakukan? Kenapa ada suara wanita di sampingmu? Kamu mendorong Gu Qinghan, gerakan ini hampir memicu kemarahannya. Aku sedang menemani istriku, kau kalau tidak ada urusan pergilah, kalau ada urusan mati sajalah. Setelah itu kamu mematikan telepon, dan kembali dilingkupi oleh Gu Qinghan. Di sini dihilangkan 10.000 kata. Beberapa lama kemudian, dengan wajah lelah kamu berkata, Qinghan, kita harus lebih terkendali, kalau tidak aku benar-benar takut mati di tubuhmu. Di kehidupan sebelumnya, Gu Qinghan selalu yang mengambil inisiatif. Tak disangka di kehidupan ini pun sama. Padahal jelas aku laki-laki, tapi apa sebenarnya yang baik dariku? Sehingga Gu Qinghan harus memilihku? Luo, aku takut kau akan meninggalkanku besok. Jadi meskipun kau membohongiku, bisakah kau terus berbohong? Hatimu terasa sakit. Bahkan jika Gu Qinghan menganggap kau membohonginya, ia tetap rela seperti ini. Cinta seperti apa yang abnormal ini? Qinghan, percaya atau tidak, aku akan selalu menemanimu. Menyayangimu. Kita akan terus seperti ini, percayalah padaku. Oke? Mata Gu Qinghan berkilau, tapi dia menahan air matanya, dia harus menjadi Gu Qinghan yang terkuat. Hanya dengan begitu dia bisa melindungi Luonya. Selanjutnya seluruh ruangan perlahan dipenuhi dengan aroma yang absurd dan romantis. Kamu mati rasa, benar-benar terkuras habis. Bangun di pagi hari. Kamu mendapati Gu Qinghan hilang lagi. Apa gadis kecil ini tidak perlu tidur? Setelah sarapan, kamu pergi ke lemari pakaian yang belum pernah kamu masuki. Pakaian mewah yang penuh hampir membuat matamu silau. Dulu kamu tidak menginginkan apapun dari Gu Qinghan. Sekarang berbeda. Makanan empuk ini harus dimakan. 2,5 menit kemudian, kamu melihat dirimu di cermin. Tidak bisa menahan diri untuk berseru, tampan sekali. Ketampananku ini mungkin hanya bisa disaingi oleh para Yanzu di depan layar. Kemudian kamu berpikir dan mengirim pesan ke Gu Qinghan. Sekarang apapun yang kamu lakukan, kamu ingin melapor padanya, bukan karena takut, melainkan untuk merawat emosi kecilnya. Meskipun di mata orang lain dia kejam dan tanpa ampun, kamu tahu betapa sensitif hatinya. Dalam pesanmu, kamu berkata, istri, aku ingin pergi ke rumah Fang untuk mengambil sesuatu. Gu Qinghan langsung membalas, oke, lalu terus menatap pesanmu dengan lamunan. Dia menyukai panggilan itu. Setelah berpikir, dia mengubah namamu di kontak menjadi suami. Di perkebunan, kamu meminta beberapa pengawal dari Paman Fu. Lalu mengemudikan mobil mewah keluar. Dan Paman Fu juga mengikuti di belakang dengan mobilnya, dia benar-benar takut kamu kabur.
Terutama setelah melihat betapa pentingnya dirimu bagi Nona, ini adalah pria yang bisa membuat Nona tersenyum. Jangan sampai kehilangan. Tak lama kemudian, kamu memarkir mobil dengan stabil di luar villa keluarga Fang. Lalu masuk ke villa dengan 10 pengawal secara megah. Saat itu di dalam villa, Fang Jian baru saja dijemput dari rumah sakit oleh keluarga Fang. 3 orang sedang bercanda dan tertawa. Tiba-tiba, bam, pintu villa kamu tendang dengan keras. Hewan tua. Ayah hidupmu datang mencarimu. Mendengar suara yang familiar, ketiga orang di dalam terkejut. Saat melihatmu, Fang Tianba langsung marah besar, berdiri dan mengeluarkan 8 serigala. Hewan kecil, beraninya kau kembali. Hari ini jika tidak bersujud dan mengaku salah, aku akan memukulmu sampai mati. Namun sebelum Fang Tianba bergerak, beberapa pengawal dari belakangmu bergegas keluar dan menjatuhkannya ke tanah. Tindakan ini mengejutkan Fang Jian dan ibunya. Fang Jian berkata dengan memelas. Kakak, kamu kembali, aku sangat merindukanmu. Kudengar kamu diculik, aku tidak bisa makan dan minum. Hanya ingin pergi menyelamatkan kakak, tapi mengapa kakak begitu kembali langsung membawa orang asing untuk mengganggu ayah? Lepaskan ayah kami yang terhormat. Liu Yuemei juga menimpali, Xiao Luo sudah kembali. Lepaskan ayahmu. Selama 2 hari kau menghilang, dia sangat khawatir. Dia terus menghubungi para penculik untuk menyelamatkanmu. Kau merasa sangat jengkel. Kau memberi isyarat pada pengawal, dan detik berikutnya Fang Jian dan ibunya pun sudah ditekan ke tanah. Fang Tianba sangat marah. Kamu bajingan kecil, lepaskan aku ayahmu. Kau berjongkok perlahan, merebut 8 serigala dari tangannya, lalu membalikannya. Kau mencambuk dengan keras menggunakan gesper sabuk. Setelah jeritan kesakitan, Fang Tianba terluka dan berdarah. Dengar, Pak Tua. Jangan bilang kau ayahku saat bertemu. Setiap kali bertemu, kau harus bersujud dan menyembahku. Kalau tidak, aku akan mencambukmu seperti hari ini. Diiringi jeritan Fang Tianba, Fang Jian dan ibunya tertegun. Kau berkata pelan, pengacara Su, selanjutnya serahkan padamu. Setelah itu, kau naik ke lantai atas, kembali ke gudang barang bekas tempat kau dulu tinggal. Pengacara itu menyerahkan dokumen ke hadapan Fang Tianba. Ini adalah dokumen pemutusan hubungan antara Tuan Fang Luo dan Anda. Silakan tanda tangan. Fang Tianba tertegun. Lama tak bisa tenang. Saat kau turun lagi, Fang Tianba masih belum menandatangani. Melihat kau membawa koper, dia menahan amarahnya yang membara dan berkata, anak durhaka. Kau serius? Kau mengangguk. Kalau tidak, Fang Tianba tertawa marah. Haha, baik, baik, baik. Ingat ini, seumur hidupmu, jangan pernah berharap bisa kembali ke keluarga Fang. Bahkan jika kau berlutut memohon padaku, aku tak akan lagi mengakuimu sebagai anakku. Mendengar itu, kau tersenyum. Kata sepakat, Fang Tianba sangat geram. Dia langsung menandatangani dokumen itu. Sementara Fang Jian dan ibunya di samping, wajah mereka langsung menunjukkan senyum penuh arti. Oh ya, sahamku juga kubawa. Saham perusahaan Qiangsheng adalah warisan ibuku untukku. Kalian tidak akan mendapat sepeser pun dariku. Ketiganya mendengar itu langsung ketakutan, baru ingat kau masih punya saham. Fang Tianba buru-buru berkata, anak baik, transfer dulu saham itu padaku. Setelah kau lulus kuliah, baru ku kembalikan. Fang Jian juga menimpali, ayah adalah direktur utama. Taruh saham dulu padanya, biar dia punya suara lebih di perusahaan. Liu Yuemei bahkan berpura-pura seperti ibu yang penuh kasih. Menyuruhmu patuh dan transfer saham ke Fang Tianba. Kau hampir muntah. Kenapa dulu kau tidak sadar keluarga ini begitu menjijikan? Kau menatap Fang Tianba, menggoyangkan surat pemutusan hubungan di tanganmu. Siapa anakmu? Kita hanya orang asing. Kamu memakiku, aku sangat marah. Sebagai pembelaan diri, aku harus memukulmu untuk melampiaskan amarah. Setelah pukulan dan tendangan, pengacara Sukai di samping agak bingung mengingatkanmu. Sisakan napas, jangan sampai mati. Xiao Luo, cepat suruh mereka berhenti. Ayah salah. Jangan pukul ayah lagi. Mendengar itu, kamu tertawa. Di kehidupan sebelumnya, kamu disiksa oleh Gu Qinghan. Sampai hidup lebih buruk dari mati pun kau tidak memohon ampun. Tapi Fang Tianba baru beberapa pukulan sudah memohon. Dengan wajah sinis, kamu bertanya. Siapa sebenarnya ayah di antara kita berdua? Fang Tianba yang sangat kesakitan berkata dengan gigi terkatuk. Kamu adalah ayahku. Benar. Karena hubungan sudah putus, ada beberapa hal yang harus diperjelas. Saat aku berusia 13 tahun, ibuku meninggal dan meninggalkan 30% saham Qiangsheng Group untukku. Dividen 10 tahun ini harus kau berikan padaku. Aku sudah memeriksa laporan keuangan perusahaan, kau harus memberiku 3 miliar. Hari ini aku memukulmu, aku akan mengganti rugi 10.000 sesuai standar tertinggi rumah sakit hewan. Keesokan hari setelah ibuku meninggal, kau langsung membawa selingkuhanmu pulang. Setiap bulan berikan aku 300 sampai aku berusia 18 tahun, totalnya 18.000. Jadi sisanya masih harus kau berikan 299.972.000. Fang Tianba terkejut, dia tidak menyangka uang yang kau habiskan sangat sedikit. Tapi dia tetap membela diri. Kau juga menghabiskan banyak untuk makan dan pakaian di keluargaku selama ini. Kau tertawa marah.
Aku makan di sekolah, di rumah pun aku yang masak, lebih murah daripada pembantu. Setelah selesai, seringkali aku dihukum tidak boleh makan, pakai seragam sekolah, sebelum 18 tahun tidak pernah beli satupun baju. Setelah 18 tahun, semua baju ku beli sendiri dari kerja, aku belum bilang kau menganiaya anak kecil. Jangan melamun. Dividen tidak boleh kurang 1 sen pun, kurang 1 sen, pengacaraku akan memasukkanmu ke penjara, ditambah tuduhan menganiaya anak kecil. Setelah berkata begitu, kau berbalik pergi, meninggalkan 3 orang yang menjerit di villa. 25 menit kemudian, kau mengemudi ke Huatian Plaza, melihat saldo di ponsel hanya 13.000, kau diam. Ini adalah uang yang kau kumpulkan selama 1 musim panas penuh dari kerja paruh waktu dan berbagai pekerjaan sambilan. Tadinya mau dibelikan tas untuk Liu Ruyan. Tapi sekarang kamu berencana membelikan hadiah untuk Gu Qinghan. Akhirnya kamu memilih sebuah gelang seharga 13.000 yuan, dan kamu membayangkan bagaimana penampilan Gu Qinghan setelah memakainya. Berpikir bahwa nanti setelah punya uang, kamu akan memberinya semua hal terbaik di dunia. Tiba-tiba kamu merasa punggungmu merinding. Mendengar suara yang familiar memanggilmu, kamu menoleh dan ternyata Liu Ruyan. Wajahmu langsung muram, dalam hati kau bergumam. Sial, kalau sampai Gu Qinghan melihat ini, bukankah aku akan dipukuli lagi? Namun yang tidak kamu tahu, Gu Qinghan sudah dalam perjalanan ke sini, Fang Luo. Benar kamu? Siapa wanita yang membawamu pergi hari itu? Dan kenapa kamu memblokir semua kontakku? Kamu tahu tidak? Paman dan bibimu sangat khawatir mencari kamu, kata Liu Ruyan dengan ekspresi cemas. Sementara sahabatnya, Huo Haini, langsung melihat ke kotak cantik di tanganmu. Fang Luo, apa ini untuk Ruyan? Sambil berkata, dia berusaha merebutnya. Kamu langsung menarik kembali barang di tanganmu. Ini hadiah untuk istri tersayangku sendiri. Harus dijaga baik-baik. Huo Haini marah. Fang Luo, apa maksudmu? Kamu tahu siapa aku? Aku sahabat terbaik Ruyan. Dengan sikap seperti ini, bagaimana kamu bisa mendekati Ruyan? Liu Ruyan menggigit bibir menunggu jawabanmu. Dia harus segera bersama denganmu, supaya bisa membantu kakak Lin Jian mendapatkan saham di tanganmu. Huo Haini masih angkuh. Ruyan kami secantik ini. Meskipun kamu, Fang Luo, sedikit tampan, itu tidak berguna. Di masyarakat sekarang, tanpa ketulusan, kamu tidak bisa mendapatkan seorang gadis. Apa kamu mengerti? Sekarang, kalau kamu mau memberikan 1 tas untukku dan Ruyan, aku akan membujuk Ruyan memberimu kesempatan mendekatinya. Mendengar itu, kamu hampir saja menamparnya 2 kali. Tapi siapa sangka Liu Ruyan maju dan menarik ujung bajumu dengan lembut. Kakak Fang Luo, aku hanya terlalu peduli padamu. Makanya aku bertanya seperti ini. Meskipun wanita itu menyukaimu atau kalian melakukan sesuatu, aku percaya kamu dipaksa. Kita kembali seperti dulu, ya? Tapi adegan ini kebetulan dilihat oleh Gu Qinghan yang baru tiba. Matanya seperti pisau menatap ke arahmu. Namun yang mengejutkannya, kamu dengan sigap menghindari tangan Liu Ruyan, sambil berkata, Liu Ruyan, kepalamu penuh gelembung, jangan seret aku. Pergi jauh-jauh. Liu Ruyan terpana. Sahabatnya, Huo Haini, juga marah besar. Fang Luo, siapa dirimu? Ruyan kami secantik ini dan memaafkanmu. Kamu tidak berterima kasih, malah memaki. Mendengar itu, kamu tertawa keras. Cantik? Istriku jauh lebih cantik darinya. Tidak hanya cantik dan kaya, tapi juga baik padaku. Aku paling suka dia. Dari mana kalian punya kepercayaan diri? Liu Ruyan tidak percaya itu adalah kata-katamu. Dia menginginkan kakak Fang Luo yang dulu lembut dan perhatian. Kakak Fang Luo, wanita yang kamu maksud itu adalah istrimu? Lalu aku ini apa? Selama ini kamu mengejarku. Itu apa? Kamu terkekeh sinis. Apa dirimu? Di kartu remi kamu adalah raja. Di sirkus kamu yang paling sibuk. Di kota Gotham kamu yang paling gila. Di depan McDonald's kamu berjaga. Kamu pelanggan besar Batman. Tiang penyangga di Joker, Paman Fu pun ikut menambahkan. Badut di antara badut. Liu Ruyan dan Huo Haini langsung bingung. Sementara Gu Qinghan yang tidak jauh dari sana mendengar ini, haus membunuh di matanya langsung lenyap. Dia berdiri di samping mengamati diam-diam. Liu Ruyan geram. Fang Luo, kamu berani memanggilku badut? Kamu mencemooh. Sebenarnya kamu juga cantik. Istriku bisa menjadikanmu manusia Gucci, memasuk kamu ke botol, mengirimmu ke Myanmar sebagai wanita cantik. Pernah lihat The Vanished Woman? Itu dia jenis wanita cantiknya. Gu Qinghan mendengar itu, sudut bibirnya terangkat, jelas sangat puas dengan kata-katamu. Kamu berbalik hendak pergi. Aku masih mau pulang menemani istri. Jangan berkeliaran di depanku lagi. Aku takut istriku salah paham. Lagi pula aku tidak pernah menyukaimu, dulu tidak, apalagi nanti. Setelah itu kamu menambahkan 1 kalimat. Soal barang yang dulu aku berikan padamu, anggap saja diberikan ke anjing. Kalau saja tidak ada catatan belanja, aku benar-benar ingin memintanya kembali. Liu Ruyan berlinang air mata. Seperti bunga putih yang disakiti pria brengsek. Tapi kamu hanya merasa jijik. Sebenarnya kamu benar-benar ingin membunuhnya. Tapi membunuh orang itu melanggar hukum, dan dibandingkan memukul mati sekali. Bukankah lebih menarik jika dia tersiksa lama? Kamu terkejut dengan pemikiranmu sendiri. Sejak kapan kamu punya pikiran seperti ini? Sungguh, dekat dengan tinta jadi hitam.
Detik berikutnya, saat kamu menoleh, tubuh mukaku. Sejak kapan Gu Qinghan datang? Sial, apakah dia melihatku bersama Liu Ruyan dan akan salah paham? Kamu cepat mendekat dan berkata, istri, aku bersumpah tidak punya hubungan apapun dengan Liu Ruyan. Kalau aku bohong, seluruh keluargaku mati mengenaskan. Aura pembunuh samar-samar di udara. Asisten Shen Mengxi sudah menyuruh satpam untuk mengosongkan tempat. Gu Qinghan berjalan perlahan ke depan Liu Ruyan. Tanpa berkata, dua tamparan. Nanjuzi Shuomen, pergi. Nanjuzi Shuomen, jauhi Aluo. Nanjuzi Shuomen, atau kalian akan dibuang ke laut jadi makanan hiu. Liu Ruyan dan Huo Haini berdua terpukul oleh aura kuat Gu Qinghan. Bahkan tidak berani bicara, meski kaki gemetar tetap bertahan tidak jatuh. Dengan malu mereka menutupi wajah dan berlari pergi. Gu Qinghan menatap hadiah di tanganmu, nadanya dingin. Kamu belikan untuk Liu Ruyan? Mendengar itu, kamu langsung bersikap. Bukan untuk Liu Ruyan, ini hadiah untukmu. Maaf, kemampuanku terbatas. Ini kubeli dengan semua uang yang kumiliki. Setelah itu kamu dengan hati-hati membuka bungkusnya. Semua aura jahat di tubuh Gu Qinghan langsung lenyap. Dia menunduk melihat gelang tangan itu. Seolah itu adalah karya seni paling indah di dunia. Gelang yang tidak mahal ini membuatnya sangat tersentuh. Karena itu adalah hadiah yang kamu pilihkan dengan mengorbankan seluruh hartamu. Dia perlahan mengulurkan tangannya lalu berkata, bantu aku memakainya. Kamu tentu saja menurut. Dengan serius memasangkan gelang di pergelangan tangannya, Gu Qinghan sangat puas, lalu melambai pada asistennya. Pindahkan nama alun-alun ini ke Aluo. Shen Mengxi terkejut, tapi dengan cepat memulihkan diri. Baik, Presiden Gu. Dan meskipun kamu tidak terlalu menginginkannya, kamu tidak mengatakan apa-apa. Karena kamu tahu, barang yang diberikan Gu Qinghan padamu tidak bisa kamu tolak. Kalau tidak, hanya akan berujung pada hukuman yang seenaknya. Cantik sekali, aku sangat suka. Gu Qinghan merasa senang. Sebenarnya, saat melihat Liu Ruyan bersamamu tadi, nyaris saja dia mengamuk. Tiba-tiba Gu Qinghan mendekat ke wajahmu dan berbisik pelan. Aluo, cium aku. Seluruh tubuh mukaku. Melihat ke sekeliling, di mana bibinya? Di mana Paman Fu? Di mana bodyguardnya? Di mana asistennya? Di mana pelayan tokonya? Kemudian dengan natural kamu menunduk dan menciumnya. Sementara Gu Qinghan juga memelukmu erat. Lama kemudian dia bergumam pelan. Aluo, aku mau. Kamu terkejut. Di sini, ayo kita pulang dulu. Gu Qinghan mengangguk. Setelah kembali ke villa, sopir dan Shen Mengxi langsung turun dari mobil. Tidak ada yang berani mengganggu orang di dalam mobil. Di dalam mobil, Gu Qinghan menatapmu, bibir merahnya sedikit terbuka. Aluo. Panggil aku Qinghan. Kamu menjawab dengan patuh. Bukan itu, istri. Gu Qinghan sangat puas. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kau baik sekali padaku? Karena aku mencintaimu. Wajahmu penuh ketulusan. Gu Qinghan tidak percaya, tapi dia tidak ingin terus menyelidiki tanpa henti. Dia takut jika dia benar-benar menebak alasan yang membuatnya putus asa. Dan jika karenanya kamu meninggalkannya, dia benar-benar akan gila dan mati. Kau pernah memberi Liu Ruyan berapa banyak hadiah? Gu Qinghan bertanya lagi, seluruh tubuhmu menggigil. Tidak mengerti mengapa pemikiran Gu Qinghan melompat begitu cepat, setelah jeda kamu menjawab, aku sudah memberi banyak orang hadiah sejak kecil. Ada saudaraku, teman karibku, sahabatku. Juga ada teman sekelas, tapi hanya yang kuberikan padamu adalah yang benar-benar ingin kuberikan pada kekasihku. Jawaban ini dianggap lulus di hati Gu Qinghan. Aluo, ingat, mulai sekarang kau hanya boleh memberi hadiah pada satu wanita, yaitu aku. Setelah makan malam, Gu Qinghan kembali melilitmu, seolah ingin melelehkanmu ke dalam tubuhnya. Dalam hatinya dia menghela napas. Andai saja Aluo tinggal di sisiku karena cinta. Setelah kamu tertidur, dia bangkit dan meninggalkan kamar. Berjalan menuju sebuah ruang rahasia, hatinya penuh kegelapan. Dia curiga semua tindakanmu di siang hari adalah untuk melindungi keluarga Fang dan Liu Ruyan. Takut dia, Gu Qinghan, akan menggunakan orang-orang ini untuk memaksamu tetap di sisinya. Keesokan paginya, saat turun ke lantai bawah kamu melihat Paman Fu, sedikit canggung berkata, Paman Fu, tentang sup penambah tenaga itu. Paman Fu tersenyum seperti bibi, sudah kusiapkan untuk tuan muda sejak tadi. Kamu merasa sedikit malu, dalam hati tak bisa membantu bergumam. Sebenarnya ini karena nona mudamu yang terlalu tak kenal lelah, kan? Meskipun aku juga sangat menikmati, tapi kalau begini terus cepat atau lambat akan habis. Tiba di ruang makan. Melihat Gu Qinghan ternyata juga ada di sana. Kamu penasaran bertanya, kamu tidak masuk kerja hari ini? Dia mengangguk, akhir pekan, urusan mendesak bisa ditangani di rumah. Kamu merasa Gu Qinghan agak aneh. Akhir pekan terasa hangat dan indah, sampai menjelang malam Gu Qinghan berkata, mau minum sedikit anggur? Kamu tertegun, lalu menjawab baik. Gu Qinghan bangkit dan mengambil sebotol moutai dari lemari anggur. Baru saja kembali ke meja makan, tiba-tiba kakinya terasa sakit. Botol moutai di tangannya hampir jatuh. Kamu dengan sigap menopang pinggangnya, tangan yang lain menangkap botol moutai. Gadis nakal, hati-hati. Gerakan mesra membuat hati Gu Qinghan berdebar. Perasaan ini hanya bisa kamu berikan. Bibir merahnya sedikit terbuka, anjing jantan.
Pegang yang kuat, anjing jantan. Baiklah. Di kehidupan sebelumnya aku memang cukup brengsek. Setelah beberapa teguk anggur, kamu sudah pusing. Seluruh tubuhmu goyah. Istri, apa kau punya masalah? Kenapa kau terbang di langit? Gu Qinghan tidak menghiraukan, dia bangkit sendiri dan menopangmu, lalu membaringkanmu di atas tempat tidur kamar tidur. Kamu bergumam dengan linglung. Istri, aku sudah tidak kuat, kau sudah menghabiskan tenagaku. Orang mana yang bisa tahan? Tiba-tiba Gu Qinghan bertanya, Aluo. Kau masih suka Liu Ruyan? Seluruh tubuhmu tersentak bangun, tapi tatapanmu masih sayu. Liu Ruyan? Manusia atau hantu? Kau Liu Ruyan? Wajah Gu Qinghan semakin dingin. Dia memalsukan suaranya meniru Liu Ruyan. Ini aku, kakak Fang Luo. Apakah kau tidak menyukaiku lagi? Kau melepaskan tangannya seperti menyentuh kotoran. Jangan sentuh aku. Aku takut kotori. Sayang Qinghanku jadi tidak menyukaiku lagi. Sayang Qinghan adalah istriku, tuanku. Dia langitku, orang yang paling kucintai, juga orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Gu Qinghan tertegun. Dia tidak percaya kata-kata itu keluar darimu. Jika kau benar-benar mencintainya, kenapa sebelumnya tidak pernah kau tunjukkan? Bahkan kau hanya menunjukkan rasa jijik dan takut padanya? Gu Qinghan menyipitkan mata. Apa kau benar-benar tidak mabuk? Atau ini adegan pria mabuk 7% yang pura-pura sampai kau menangis? Dia mencoba menggodamu. Aluo, ini aku, Ruyan. Apa kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Kau bergumam. Mencintaimu lebih baik mencintai anjing. Setelah itu kau jatuh tertelungkup di tempat tidur, entah karena terlalu lelah atau benar-benar mabuk. Kau seolah melihat kehidupan sebelumnya, melihat wanita yang menjadi gila karenamu. Dia pernah berkata, Aluo, aku menangkapmu. Kalau begitu, kita mati bersama. Aku ingin menikahimu. Kalau begitu katakanlah, nikahi aku. Kenapa kau tidak mau patuh? Kenapa kau tidak mau menikahiku? Jika kau tidak mau bersamaku. Kalau begitu kita akan turun ke neraka bersama. Aluo, kau lebih baik lagi. Maka kau tidak akan menderita. Jika kau kabur lagi, aku akan membunuhmu, mengeluarkan hati dan limfamu, lalu memasukkannya ke dalam tubuhku. Aluo, jangan tinggalkan aku, oke? Aku hanya punya kau seorang. Adegan terakhir berhenti pada kalian berdua di dalam peti mati kristal es. Sangat indah, sangat indah. Ternyata di antara ribuan lampu rumah, benar ada satu yang menunggumu. Ini adalah makam kalian. Juga rumah kalian. Saat terbangun lagi, kepalamu sakit sekali. Kandung kemih hampir meledak. Dalam cahaya bulan yang redup, kau seolah melihat sosok yang cantik dan mempesona. Sepertinya sedang mengolesi sesuatu. Saat kau mendengus pelan, gerakan Gu Qinghan melambat. Tidak peduli kata-katamu benar atau palsu, pura-pura atau akting, itu benar-benar membuat emosinya jauh lebih stabil. Kalau tidak, dia mungkin akan terus-menerus masuk ke ruang rahasia itu, ruang di mana dia harus menyakiti dirinya sendiri untuk menenangkan emosi. Gu Qinghan dengan hati-hati mengoleskan obat pada semua luka. Tidak boleh ada yang terlewat, karena jika meninggalkan bekas luka, Aluo tidak akan menyukainya. Dia tidak ingin kau tahu hal-hal ini. Apalagi ingin membuka bekas lukanya untuk kau lihat. Dia berusaha menjadi seperti yang kau suka. Keesokan paginya, kau terbangun dengan perlahan, kembali menjadi pemuda yang penuh semangat. Hari ini Gu Qinghan masih tidak pergi ke perusahaan. Dia tinggal di villa untuk mengurus pekerjaan. Dia sangat ingin tinggal di sini bersamamu sampai tua, tapi dia tahu itu tidak mungkin. Dia harus memanfaatkan setiap waktu bersamamu. Dia sadar jika dia tidak terus maju, akan ada banyak orang yang menginjak mayatnya untuk naik. Saat itu, nasibmu juga tidak akan baik. Jadi dia harus kejam, menggunakan kekejaman paling tulus di hatinya pada musuh. Sampai tidak ada yang bisa menghalanginya, lalu memberikan semua kelembutan padamu. Pagi hari, pengacara Suka Ai mengirimkan buku keluarga barumu yang dibuka sendiri. Tuan Fang Tianba belum berniat menyerahkan dividen. Aku sudah mengatur persiapan untuk menggugat. Tapi sebelum menggugat, aku perlu konfirmasi denganmu, karena kalian adalah ayah dan anak biologis. Kau mendengus. Dia hanya mengeluarkan satu sperma, tanpa memberikan tanggung jawab apapun. Pergilah, biarkan orang tua itu sadar akan kenyataan. Sebaiknya masukkan dia ke dalam. Dan setelah kau mendapatkan buku keluarga, pikiran pertamamu adalah pergi mendaftar pernikahan dengan Gu Qinghan. Kau terkejut dengan pikiranmu sendiri. Meskipun di kehidupan sebelumnya Gu Qinghan mengenakan gaun pengantin untukmu, kau tidak bisa melihat apakah Gu Qinghan benar-benar ingin memiliki dirimu atau obsesi lainnya. Kau juga tidak tahu apakah Gu Qinghan punya keinginan untuk terbuka denganmu. Di ruang kerja, Gu Qinghan sedang menatap komputer tanpa ekspresi. Kau diam-diam mendekatinya, menjulurkan kepala dan mencium pipinya, menghadapi kemunculanmu yang tiba-tiba. Gu Qinghan terkejut, lalu mendengar detak jantungnya sendiri. Sudut bibirnya melengkung membentuk lengkungan yang indah. Dia berbalik dan memberimu ciuman Perancis yang panas. Entah berapa lama sebelum keduanya berpisah, wajahmu memerah. Kau terbata-bata berkata, sayang, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Sambil bicara, kau menoleh ke komputer Gu Qinghan, lalu melihat di layar sekelompok orang yang tampak tercengang dan rahang mereka jatuh. Dalam hatimu kau mengucapkan, sial.
Dan ucapan, ayo kita daftar pernikahan, yang hampir keluar pun tertelan. Awalnya kau ingin melihat apa yang sedang dilakukan Gu Qinghan. Tidak disangka ternyata dia sedang rapat video. Gu Qinghan tidak menunjukkan rasa canggung sama sekali, hanya menutup laptop dengan lembut. Namun para eksekutif di ruang rapat tidak bisa diam. Apa aku tidak salah lihat? Siapa cowok ganteng tadi? Bos kita ternyata suka pria? Bukannya dia benci pria? Omong-omong, cowok itu benar-benar ganteng. Cocok banget dengan Guzong. Aku penasaran, waktu Guzong bersama cowok ganteng itu. Siapa yang di atas? Di villa? Saat itu kau agak bingung. Bukan karena canggung, tapi malu. Juga khawatir telah merepotkan Gu Qinghan. Gu Qinghan berkata dengan datar, apa yang ingin kau bicarakan? Mana ada lagi pikiranmu untuk membicarakan soal pendaftaran pernikahan? Kau terbata-bata? Itu, apa aku tidak merepotkanmu? Melihatmu bingung dan canggung, Gu Qinghan merasa sedikit lucu. Dia menggelengkan kepala, tidak, aku setuju. Setuju apa? Mungkinkah dia tahu kau sudah mendapatkan buku keluarga dan ingin mendaftar pernikahan dengannya? Ini terlalu ajaib. Aku mengizinkanmu bebas keluar masuk villa, tetapi syaratnya kau tidak boleh kabur dan harus selalu melapor kepadaku. Setiap malam kau harus pulang untuk menemaniku, dan jangan pernah pergi menemui Liu Ruyan. Jika kau tidak melakukan itu, aku akan menangkap Liu Ruyan dan seluruh keluargamu, lalu menyiksa mereka. Masih ada kebaikan seperti ini? Gumamu dalam hati. Lalu kau berkata, Qinghan, sebenarnya bukan itu yang ingin kukatakan. Aku ingin bilang, aku sudah mendapatkan buku keluarga. Aku ingin pergi mendaftar pernikahan denganmu. Pasti dia melakukan sesuatu yang membuatmu tidak senang, jadi kau menghukumnya, kan? Aku harap kau mau melepaskan kakakku. Kau memegang buku merah di tangan, masih terasa seperti mimpi. Qinghan, aku berutang pernikahan dan cincin padamu. Tidak perlu, asalkan kau selalu di sisiku, itu sudah cukup. Gu Qinghan berkata dengan tenang. Setelah aku punya uang, aku pasti akan membelikanmu cincin yang paling cantik, katamu dengan keras kepala. Gu Qinghan menggeleng. Milikku adalah milikmu. Kartu hitam yang kuberikan padamu memiliki plafon 100 miliar. Jika tidak cukup, bilang padaku. Semua uangku bisa kuberikan padamu. Kau bisa membeli cincin apapun. Berapa? Kau terkejut dalam hati. Tentu saja kau tahu kartu itu ada di lemari penyimpanan di ruang ganti villa. Namun kau tidak pernah menggunakannya. Di dalamnya juga ada berbagai dokumen lain, seperti mobil mewah, properti, emas batangan, kartu bank. Istri kaya, cantik, dan mau membelanjakan uang untukku. Istri sebaik itu di mana bisa dicari? Apakah di kehidupan sebelumnya aku kerasukan? Sampai-sampai tidak melihat kebaikan istriku. Aku benar-benar pantas dihajar. Setelah merenung sejenak, kau berkata perlahan, tidak. Qinghan, aku tetap ingin membelinya dengan uang hasil kerjaku sendiri. Merasakan wajah Gu Qinghan yang semakin dingin. Kau mengulurkan tangan dan memegang wajahnya. Gu Qinghan, lihat aku. Aku laki-lakimu. Rumah ini tidak boleh hanya kau yang berusaha. Aku juga perlu mencari uang. Jika untuk keperluanku sendiri, aku akan pakai uangmu. Pakai uang istri itu tidak memalukan. Tapi untuk memberimu, aku ingin membelinya dengan uangku sendiri. Mendengar itu, Gu Qinghan kembali tenang. Baiklah. Mulai sekarang jangan panggil nama lengkapku. Lalu panggil apa? Istri? Qinghan? Han, sayang kecil? Terserah kau. Gu Qinghan tersipu, namun ekspresinya penuh kegembiraan. Keesokan harinya, setelah mendapat izin dari Gu Qinghan, kau mengendarai Bugatti menuju Universitas Icon. Setelah semalaman berpikir matang, kau berencana membuka sebuah perusahaan streaming berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, dan merekrut beberapa streamer fenomenal dari kehidupan sebelumnya terlebih dahulu. Sekarang kau harus kembali ke kampus untuk menemui sahabatmu, Chai Kun. Di kehidupan sebelumnya setelah kau mati, hanya dia dari kecil yang tumbuh bersama. Sahabat baik yang menangis di makamu. Kemudian keluarganya juga mengalami masalah, dan dia disakiti oleh perempuan jahat. Menyebabkan dia akhirnya sedih. Jadi di kehidupan ini kau pasti akan menjamin kemakmuran dan kekayaannya. Setengah jam kemudian, di sebuah asrama di Universitas Kun, Chai Kun tampak tidak percaya. Apa? Kakak Fang, kau mau buka perusahaan? Dan kau mau aku jadi manajer? Bukan, Kak. Apa yang kau bicarakan? Kedudukanmu di keluarga Fang bahkan lebih buruk dariku. Mana ada uang untuk buka perusahaan? Aku punya istri. Istriku adalah wanita kaya raya, kaya dan cantik. Dia 3 tahun lebih tua dariku. Pepatah bilang, istri lebih tua 3 tahun seperti memegang batu bata emas. Tapi bagiku, ini bukan batu bata emas, melainkan gunung emas. Setelah beberapa menit penjelasanmu, Chai Kun akhirnya mengerti duduk perkaranya. Dia tahu kau tidak lagi mengagumi Liu Ruyan secara membabi buta. Sebaliknya kau punya istri kaya raya. Dia menghentakkan kaki dan meninju dada. Kau benar-benar pantas dihajar. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhku. Beberapa saat kemudian Chai Kun tenang, tetapi wajahnya malah berseri-seri gembira. Dia benar-benar senang untukmu. Pertama karena kau lepas dari Liu Ruyan, kedua karena kau menemukan cinta sejati. Di sisi lain, di tempat parkir terbuka Universitas Kun,
Sekelompok orang mengerumuni sebuah mobil. Wah, ini Bugatti Veyron. Punya siapa mobil ini? Apakah sekolah kita punya orang sekaya ini? Jika ini mobilku, meskipun aku harus tinggal di villa besar dan menikahi 8 istri, aku juga rela. Tiba-tiba dari kerumunan terdengar suara, aku mau foto. Semua minggir. Ruyan, cepat ke sini. Kita foto bersama. Orang ini adalah sahabat Liu Ruyan, Huo Haini. Melihat Huo Haini memanggilnya, Liu Ruyan dengan malu-malu melangkah dengan langkah yang tampak anggun. Apakah ini tidak apa-apa? Huo Haini menariknya dan menyandarkannya ke mobil. Apa masalahnya? Kita cuma foto untuk status WeChat. Teman-teman di sekitar mengingatkan dengan baik. Ini mobil mewah bernilai puluhan juta yuan, kalian harus hati-hati. Benar. Kalau sampai rusak, meskipun kau cewek tercantik di kampus, kau tidak akan bisa menjual dirimu seharga itu. Huo Haini tampak meremehkan. Apa yang ditakutkan? Bahkan jika pemiliknya datang dan melihat Ruyan, dia akan terpesona oleh penampilan kita. Oke? Lagi pula, hanya foto saja. Apa salahnya? Setelah itu dia menarik Liu Ruyan. Bertiga setengah badan bersandar di kap mesin, mengambil beberapa foto selfie yang cantik. Adegan ini kebetulan terlihat olehmu yang baru kembali. Kamu langsung berteriak, siapa yang izinkan kalian foto? Nanju berkata, astaga, mendengar suara yang familiar. Tangan Liu Ruyan gemetar, ponselnya jatuh berdentang di atas kap mesin. Nan Qiao, sialan. Ini adalah salah satu hadiah dari Gu Qinghan untukku, malah terkena ponsel orang ini. Kamu segera memeriksa kap mesin mobil. Ternyata ada goresan sebesar butir beras di sana. Liu Ruyan juga melihat goresan kecil itu, tapi tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia merasa kamu semakin tampan, bahkan sedikit merasa berdebar. Huo Haini masih ingat bagaimana caramu menghina mereka waktu itu? Dengan wajah marah, dia berkata, Pang Luo, apa yang kau lakukan di sini? Dan jangan sentuh mobil ini. Kau tahu mobil apa ini? Kalau rusak, apa kau mampu bayar? Kamu menunduk melihat goresan di mobil dengan sakit hati, menunjuk ponsel di kap mesin dan bertanya, ini ponsel siapa? Liu Ruyan menjawab pelan, milikku. Kalau begitu, benar. Bayar ganti rugi. Mendengar kata-katamu, kedua wanita itu tertegun. Nanju berkata, detik berikutnya Huo Haini tertawa. Pang Luo, kau delusi? Kau tahu mobil apa ini? Kenapa tidak kau bilang saja kau seorang konglomerat? Aku bukan. Tapi istriku adalah. Dalam hati kau bergumam, lalu tanpa basa-basi lagi kau mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombol. Bugatti Veyron pun bereaksi. Adegan ini membuat semua orang di sekitar tercengang. Astaga. Mobil ini ternyata milik Kakak Fang, dia selalu dapat beasiswa, prestasinya luar biasa. Menyanyi, menari, rap, semua bisa. Dia juga kampus heartthrob, ternyata juga sangat kaya. Kalau saja Kakak Fang bisa jadi pacarku. Kalau bisa duduk di kursi penumpangnya, meski diraba pahanya atau dinikahi. Dia, aku juga mau. Cai Kun yang selalu bersamamu juga terkejut. Sialan. Puluhan juta, istri kaya raya Kak Fang memang bukan main kaya. Bunuh saja aku, terlalu menyakitkan. Lalu dia berjalan ke sampingmu. Menatap Liu Ruyan dan Huo Haini yang terpana, dia berkata, Kak Fang, jangan keterlaluan. Mereka hanya membuat goresan kecil. Demi teman sekelas, suruh mereka bayar ganti rugi 100 atau 80 ribu saja. Huo Haini langsung marah. Kau gila uang? Pang Luo. Jangan tidak tahu malu. Sekarang, serahkan kunci mobilnya biarkan Ruyan kami yang mengendarai mobil ini. Aku akan pertimbangkan membujuk Ruyan memberimu kesempatan mendekatinya. Liu Ruyan mulai malu-malu, menunggu jawabanmu. Bangsat, kalian ini bodoh, kalau tidak mau bayar, aku telepon polisi. Kamu berkata sambil mengeluarkan ponsel dan menelepon polisi, lalu menghubungi perusahaan asuransi. Melihat kau serius. Huo Haini cepat-cepat berkata, mobil itu bukan aku yang menyentuh, itu ponsel Liu Ruyan yang jatuh. Urus saja sama dia. Setelah berkata, dia lari tanpa menoleh. Liu Ruyan bingung dan tidak percaya. Lalu dia menatapmu. Kakak Fang Luo, aku tidak sengaja. Dan aku tidak punya uang untuk membayarmu. Kamu merasa jijik, tidak punya uang? Ya, jual diri saja. Atau minta pada kakak Fang Jian MU? Bukankah kalian berteman baik? Kata, berteman baik, kau ucapkan dengan sangat jelas. Liu Ruyan panik, seolah ada rahasia yang tidak diketahui orang lain terbongkar. Kakak Fang Jian cuma pelajar, dari mana dia punya uang sebanyak itu? Oh. Ya benar, itu sepupumu. Kalau kau tidak mau, bayar saja. Kamu belum berniat membongkar Liu Ruyan. Kamu berencana mencari bukti kunci. Lalu biarkan Liu Ruyan dan Fang Jian, sepasang sepupu ini, dihukum di tempat. Akhirnya, dengan campur tangan polisi dan perusahaan asuransi, Liu Ruyan tak punya pilihan. Dia menulis surat utang 1 juta yuan. Sebelum pergi, wajahnya penuh kekecewa. Pang Luo, aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Kau sekaya ini tapi selama ini kau sembunyikan dariku. Aku benci kamu, Hicks. Sore harinya, kau dan Cai Kun menentukan lokasi perusahaan baru, tepat di seberang grup Gu. Dan menyewa kantor. Kali ini kau menggunakan kartu hitam pemberian Gu Qinghan.
Setelah semua selesai dan kembali ke villa, kamu langsung bertemu dengan sosok yang sangat dirindukan. Gu Qinghan tidak selembut yang kau bayangkan, melainkan menatapmu dengan penuh amarah. Karena dia tahu kau dan Liu Ruyan bertemu lagi hari ini. Meskipun bawahannya sudah melaporkan kronologi kejadian, dia berkata perlahan. Ah Luo, kau masih berani bertemu Liu Ruyan? Sial. Ternyata ini alasannya. Liu Ruyan, kenapa kau tidak mati saja? Membuat istriku terus salah paham padaku. Kesal dalam hati, kau ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba Gu Qinghan menggigit bahumu. Sampai darah mengalir baru dia lepaskan. Hukuman kecil. Lain kali pasti tidak akan kumaafkan. Kamu hampir menangis. Istriku, ini benar-benar bukan salahku. Semua kebetulan, aku juga tidak bisa menghindarinya setiap hari. Bagaimana kalau kamu saja yang menghabisinya? Gu Qinghan seolah membaca kelicikanmu. Apa kau tega? Tega? Tega. Aku sangat ingin kau membunuhnya. Biar dia pergi dari pandanganku. Mendengar ini, Gu Qinghan akhirnya mendapat sedikit penghiburan. Hatinya juga mempertimbangkan kebenaran kata-katamu. Kamu membelai lembut setiap sentimeter kulit Gu Qinghan. Ingin menenangkannya dengan cara ini. Tiba-tiba alismu berkerut, istri. Kakimu terluka. Gu Qinghan panik, segera menarik kakinya yang mulus. Tidak sengaja terbentur. Kamu tiba-tiba teringat sebelumnya Gu Qinghan sepertinya mengoleskan sesuatu saat kau tidur. Apa itu krim penghilang bekas luka? Istri terluka, dan baru sekarang kau sadar. Entah kenapa. Hatimu terasa sangat sakit. Lalu kau periksa dengan saksama, ternyata sudah hampir sembuh. Hampir tidak terlihat bekasnya dengan mata telanjang, hanya terasa dengan jari. Maaf, istri. Aku lalai, aku pantas mati, hukumlah aku. Mendengar itu, Gu Qinghan langsung matanya berbinar. Kalau begitu aku hukum kau untuk menemaniku melihat bintang. 2,5 menit kemudian, kalian berdua berbaring di taman atap villa. Kau ingin bicara dari hati ke hati dengan Gu Qinghan, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Gu Qinghan sudah menutup mulutmu, seolah tidak ingin kau melanjutkan. Gu Qinghan sangat takut. Dia takut kelemahannya ketahuan olehmu, dia tidak ingin kau khawatir. Selanjutnya, para Yanzu di depan layar pasti paham, aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Beberapa saat kemudian, kau menatap Gu Qinghan dan berkata pelan, aku sudah tahu melihat bintang ini tidak sederhana. Gu Qinghan jarang terlihat begitu lembut. Lalu apa kau suka melihat bintang? Kau menjawab tanpa ragu, suka bintang. Lebih suka kamu. Gu Qinghan menatap langit berbintang, mulai melamun, tahukah kau? Dulu waktu kecil, ada seorang kakak laki-laki yang bilang padaku, bintang itu tidak indah, karena jika ilusi hancur, orang akan putus asa. Kalau begitu, kakak laki-laki itu pasti bukan aku, karena aku lebih muda darimu. Ada sedikit kekecewaan di hatimu, Gu Qinghan tidak memedulikan perasaanmu, dan melanjutkan bicaranya sendiri. Dulu aku pikir dia benar, tapi sekarang aku mungkin harus mengubah pikiranku. Setelah berkata, dia menoleh dan menatapmu dengan serius. Karena Luo, kamulah bintangku. Meskipun suatu hari hancur, tetap indah. Hanya saja aku berharap, jika suatu hari mimpi itu hancur, kau harus menipuku lebih lama lagi, oke? Mendengar ini, kau memeluk erat wanita di sisimu. Istri, aku akan menjadi bintang paling terang seumur hidupmu. Tidak akan pernah padam. Keesokan paginya, kau menerima kabar yang entah baik atau buruk. Gu Qinghan sedang haid, beberapa hari ini dia akan melepasmu, istirahatlah yang baik. Mendengar ini, kau tertawa canggung. Istri, apa kau ingin menggemukkanku dulu baru disembelih? Setelah sarapan, kau pergi lagi mencari Cai Kun. Kalian berdua melanjutkan urusan perusahaan. Kemudian menghabiskan waktu setengah hari untuk menyelesaikan pendaftaran perusahaan, namanya Nuanhan Media. Saat makan siang, kau menerima telepon dari pengacara Su Kai. Tuan Fang, Fang Tianba ingin bertemu langsung dengan Anda untuk membicarakan masalah pembagian keuntungan. Sepertinya dia hanya bisa mencari jalan damai denganmu. Kau berkata dengan datar, tidak perlu bertemu. Sampaikan saja dariku, siapkan uangnya, selain itu tidak ada yang perlu dibicarakan. Setelah menutup telepon, Cai Kun mengacungkan jempol dengan kagum. Kak Fang. Akhirnya kau berdiri tegak. Mendengar ini, kau langsung membantah, seolah aku dulu berlutut. Cai Kun tersenyum nakal. Bukankah kau dulu memang berlutut dan kehilangan martabat? Sepertinya juga iya. Tapi bisakah kita tidak membahas masa lalu? Fokuslah pada saat ini, seperti sekarang istriku cantik jelita. Dan juga mencari nafkah. Cai Kun lelah, seharusnya aku tidak usil. Setelah berpisah, kau mengemudi kembali ke Menshan. Di tengah jalan, kau sengaja membeli hadiah. Melihatmu pulang, Paman Fu lega. Sejak 2 hari ini kau tidak menyuruhnya ikut, dan Nona besar juga setuju. Dia selalu khawatir kau akan kabur, kalau tidak Nona pasti akan mengobrak-abrik seluruh tanah Kyoto. Saat Gu Qinghan kembali ke Menshan, kau secara alami memeluk dan menciumnya, lalu mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan. Gu Qinghan membuka kotak hadiah dengan bingung. Itu adalah termos cantik. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Ini? Istri, bukankah kau sedang datang bulan? Aku khawatir kau sakit. Jadi aku berpikir untuk memberimu cangkir. Aku juga sudah menyiapkan penghangat perut, gula merah,
dan kurma merah. Besok saat kau pergi, harus dibawa. Dengan begitu, saat kau bekerja dan minum dari cangkir pemberianku, kau bisa mengingatku, kan? Lagi pula, arti cangkir itu bagus, melambangkan seumur hidup, adalah seumur hidupku denganmu. Mata Gu Qinghan dipenuhi haru yang sulit terlihat. Dulu selalu dia yang memberi, kau tidak pernah memberinya apapun. Dan beberapa hari ini kau memberinya gelang dan cangkir, tidak bahagia itu bohong, hanya saja tidak terlalu tampak jelas. Gu Qinghan terus menahan diri. Dia tidak ingin tertipu oleh penampilanmu saat ini. Dia takut semua ini mungkin palsu. Terima kasih. Bagaimana kau tahu aku sakit saat haid? Di sampingnya, Paman Fu menangis terseduh-seduh. Tuan muda Fang semakin baik pada Nona. Dia bahkan peduli dengan kesehatan Nona. Inilah arti keluarga yang sebenarnya. Istri, mengucapkan terima kasih itu terlalu renggang, kan? Kita adalah suami istri yang sah. Melakukan sesuatu untuk istriku sendiri itu wajar, masuk akal, dan logis. Mengapa aku tahu kau sakit saat haid? Itu karena aku jeli. Apa kau pikir suamimu tidak tahu apa-apa? Dan satu hal lagi. Sambil berkata, dia mendekat ke telinga Gu Qinghan. Semakin cepat tamumu pergi, semakin cepat kita bisa melanjutkan diskusi tentang biologi, kan? Sorot mata Gu Qinghan berbinar. Mungkinkah Haluo bersamaku hanya karena menginginkan tubuhku? Memikirkan itu, dia berkata, sebenarnya, sekarang juga tidak apa-apa. Mendengar itu, kau langsung tercengang. Istri, apa kau ingin aku bertempur dengan darah? Tidak bisa, tidak bisa. Aku pasti tidak akan menyetujui permintaan seperti itu. Paman Fu yang berdiri di samping dan mendengarkan sampai merah telinganya merasa canggung, lalu segera mundur diam-diam dari pandangan kalian. Beberapa hari berikutnya, kau mulai mencari para penyiar yang sangat populer di kehidupan sebelumnya tetapi saat ini belum terkenal atau bahkan miskin. Dalam beberapa hari singkat, Zhang Xiaolong, Chen Bai, Lu Dehua dan yang lainnya sudah terkumpul olehmu. Siang itu, setelah kau memberikan janji-janji besar kepada semua orang di perusahaan, kau meninggalkan perusahaan dan berniat mencari Gu Qinghan. Tapi kau tidak langsung masuk ke gedung grup Gu, karena kau tidak tahu apakah Gu Qinghan ingin. Kau muncul di depan umum. Setelah berpikir sejenak, kau mengirim pesan, di mana? Aku merindukanmu. Ajak putriku makan siang. Balasan Gu Qinghan segera datang. Baru saja selesai rapat. Aku juga merindukanmu. Cari dulu tempat, lalu aku ke sana. Kau tersenyum, lalu mencari restoran barat dengan rating bagus di dekat situ. Kemudian kau mengirim lokasi. Selanjutnya kau bermain ponsel sambil menunggu. Namun kau menunggu lama tanpa melihat Gu Qinghan. Kau mulai cemas. Kakak, kenapa kau di sini? Tiba-tiba suara familiar terdengar. Ternyata Fang Jian yang sudah berhari-hari tidak terlihat. Dia tampak terkejut melihatmu. Wajahnya masih memakai masker. Penampilan itu untuk menutupi wajahnya yang terluka. Dalam hati kau mengumpat sial. Lalu kau berkata dengan acuh, ternyata Tuan Muda Fang. Ada apa dengan wajahmu? Fang Jian langsung mundur dengan gugup, melihat sekeliling dan tidak menemukan bodyguard sebelumnya. Barulah dia lega. Lalu dia pura-pura lagi. Kakak, kaulah Tuan Muda Fang yang sebenarnya. Aku tahu kau tidak suka padaku. Tidak apa-apa. Asalkan kau bisa memaafkanku. Aku rela meninggalkan keluarga Fang. Hanya mohon kau mau kembali, bersujud dan mengakui kesalahan pada ayah, minta maaf. Ayah akan memaafkanmu. Mendengar itu, kau tertawa. Fang Jian, kau benar-benar tong sampah. Bisa banget pura-pura. Fang Jian menggigit bibirnya, menahan amarah yang paling dalam. Hari-hari ini ayah terus memikirkanmu. Kakak, bisakah kau menjenguk ayah? Kesehatannya tidak baik. Setelah kau pergi terakhir kali, dia dirawat di rumah sakit. Asalkan kau mau bersujud dan mengakui kesalahan, ayah pasti tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kembali ke keluarga Fang hanya masalah waktu. Kau mencibir, kau otak penuh gelembung ya? Mudah sekali minta maaf sambil berlutut. Ibumu jadi selingkuhan sambil berlutut bertahun-tahun, sekarang menular ke dirimu? Fang Jian buru-buru menjelaskan, bagaimana kau bisa berkata begitu tentang ayah dan ibu? Bagaimanapun, ayah adalah ayahmu yang kau suruh orang memukulinya sampai masuk rumah sakit. Ya, itu memang pantas. Tapi meskipun dia sudah mati, hutangnya padaku harus dibayar. Kalau tidak, aku akan mengeluarkannya dari dewan direksi. Kakak, kenapa kau begitu kejam? Dia kan ayahmu. Kau membuat gerakan muntah, jangan membuatku mual. Dia bukan ayahku. Aku tidak punya anak seperti dia. Kau juga jangan panggil aku kakak. Kalau mau panggil, panggillah seperti anjing menggonggong. Mungkin aku akan memberimu sepotong tulang untuk dikunyah. Fang Jian hampir tidak tahan. Dia menahan amarahnya, karena kau masih punya banyak saham. Kakak, bagaimanapun kita saudara kandung. Kau dengan hina berkata, aku tidak punya adik. Ibumu adalah selingkuhan. Kau hanya lebih muda beberapa bulan dariku. Itu bukti Fang Tianba sudah berselingkuh saat ibuku mengandungku. Bajingan seperti itu tidak pantas menjadi ayahku. Dia hanya pantas jadi anjing. Fang Jian menarik napas dalam. Bagaimana caranya agar kau bisa memaafkan ayah? Kau agak terkejut, tidak ada orang lain di sini. Dia masih bisa tahan, lalu kau mengangkat alis, kau selesaikan urusan orang tuamu. Lalu kirim Liu Ruyan ke zona utara Myanmar.
Nanti sahamku akan kuberikan padamu. Mata Fang Jian berbinar. Nan, sungguh? Maksudku, kau benar-benar begitu benci pada mereka? Kau tertawa? Nan, benci atau tidak itu tidak penting. Asalkan kau bisa melakukannya, sahamku akan kuberikan padamu. Pasti asli. Fang Jian diam. Dia sudah tahu kau sedang mempermainkannya. Pasti asli. Fang Jian diam. Dia sudah tahu kau sedang mempermainkannya. Saat hendak melanjutkan bermain kartu emosi, tiba-tiba merasa seluruh tubuh dingin. Dia perlahan menoleh. Detik berikutnya dia langsung melotot, karena di depannya ada wajah yang sangat cantik. Dia tak bisa menahan diri untuk berseru. Wanita, Nan Qiao bilang, pergilah. Gu Qinghan tanpa ampun mengucapkan satu kata. Menghancurkan hati remaja yang mulai berdebar. Pergi saja, pergi saja. Fang Jian berlari pergi dengan muka masam. Setelah pergi, ia masih menoleh untuk mengintip, tetapi melihat wanita itu duduk rapat di sampingmu. Fang Jian menggertakkan giginya dengan marah. Gadis secantik dan sedingin es ini, dengan hak apa Fang Luo pantas mendapatkannya? Nan Qiao bilang, tidak boleh. Semua yang disukai Fang Luo, harus ia rebut semuanya. Apa yang dimiliki Fang Luo? Semuanya harus menjadi miliknya. Tentu saja, untuk saat ini ia harus tetap bersabar. Dalam hal ini, dia benar-benar ahli. Setelah mengetahui identitas wanita itu, dia akan datang dan mengungkap rahasia buruk Fang Luo di depannya. Lalu tampil menghiburnya. Saat itu, bukankah wanita ini akan menjadi miliknya? Sambil berpikir, Fang Jian tersenyum. Saat itu, Gu Qinghan berkata dengan nada datar, adik laki-lakimu itu seperti anjing bodoh, sayang. Dia bukan adikku. Dan jangan hina anjing bodoh. Wajahmu penuh senyuman. Mendengar nadamu yang tidak seperti pura-pura, Gu Qinghan menatapmu dengan tatapan tajam. Akhir-akhir ini kau banyak berubah. Benarkah? Hanya saja mimpiku telah berakhir. Jawabmu pelan. Yang dulu itu mimpi, atau yang sekarang ini mimpi? Gu Qinghan bertanya. Kata-kata itu membuatmu tertegun. Kau mengulurkan tangan meraih wajahnya. Qinghan, lihat aku. Kau adalah cintaku yang paling nyata. Aku sangat yakin. Sekarang aku hanya menginginkanmu. Semua yang lain tidak sebanding dengan sehelai rambutmu pun. Kau bukan mimpi, namun lebih indah dari mimpi. Kau mengerti? Jantung Gu Qinghan berdebar kencang. Meskipun kau telah banyak berkata manis akhir-akhir ini, setiap kali ia tetap merasa jatuh hati. Aluo, bahkan jika kau berbohong padaku, aku rela seperti ngengat terbang ke dalam api. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah kelahiran kembali, hubunganmu dengan Gu Qinghan sedikit demi sedikit memanas. Melewati masa singkat yang kalian anggap terlalu indah. Tiba-tiba sampai pada hari sebelum sekolahmu dimulai. Di kantor grup Gu. Gu Qinghan seolah memancarkan hawa pembunuh yang tak terbatas. Sepanjang pagi, seluruh grup Gu diam 1000 bahasa. Bahkan anjing yang lewat pun bisa mati ketakutan karena tatapan Gu Qinghan. Yang paling merasakan hal ini adalah asistennya, Shen Mengxi. Ia dengan tangan gemetar menyerahkan setumpuk dokumen kepada Gu Qinghan. Presiden Gu, dokumen ini perlu Anda periksa dan tanda tangani. Gu Qinghan tidak bergeming, hanya menatap kosong ke langit-langit. Begitu teringat bahwa kau akan bertemu dengan Liu Ruyan lagi. Ia ingin sekali saat itu juga membuang Liu Ruyan ke laut untuk memberi makan ikan. Setelah beberapa saat, tersadar, Gu Qinghan menarik napas dalam-dalam. Lalu dia berkata dengan dingin, keluar. Shen Mengxi pun buru-buru keluar dari kantor. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Sementara itu, di seberang grup Gu. Kamu yang sedang sibuk mengawasi progres perusahaan baru, pada saat yang sama menerima telepon dari Shen Mengxi. Dengan sedikit heran, kamu mengangkatnya. Asisten Shen, ada apa? Suara Shen Mengxi terdengar cemas. Tuan Fang, cepatlah datang. Nanju CMA, CEO Gu mengalami masalah. Nanju berkata, mendengar itu kamu tanpa berpikir langsung bergegas. Nanju, sambil berlari bertanya situasi. Namun Shen Mengxi bicara terbata-bata dan terus tidak menjelaskan dengan jelas. Katakan situasinya sangat parah, kamu panik, hanya ingin segera bertemu Gu Qinghan. Karena jika Gu Qinghan ada masalah, kamu harus pergi. Tidak boleh membiarkan orang lain mengganggu istrimu. Segera kamu tiba di lobi lantai 1 grup Gu, kantor Gu Qinghan ada di lantai 88. Di kehidupan sebelumnya, kamu diikat oleh pengawal Gu Qinghan lebih dari sekali. Kemunculanmu membuat banyak orang terkesan, terutama beberapa wanita pekerja kantoran, seolah mata mereka meneteskan air. Kamu tidak melalui resepsionis, langsung menuju lift khusus. Melihat itu, Satpam segera datang mencegah. Maaf, Tuan, ini lift khusus, hanya Bu Gu dan tim asisten yang berhak menggunakannya. Kamu mengangguk dan berkata, saya tahu. Saya juga bisa menggunakannya. Satpam tertawa, kalau begitu katakan saja, Tuan. Bu Gu kami Misandri. Dia tidak akan merekrut asisten pria. Cari alasan yang lebih masuk akal. Kamu buru-buru ingin bertemu Gu Qinghan. Malas menjelaskan, langsung memasukkan sidik jari, dan detik berikutnya lift mulai berjalan. Pemandangan ini hampir membuat petugas keamanan yang sedang memanggil bantuan lainnya membatu di tempat. Sampai di lantai 88, Shen Mengxi sudah menunggu lama. Tuan Fang. Akhirnya kau datang, cepat ikut aku. Sambil berkata, dia menyerahkan setumpuk dokumen padamu.
dan menjelaskan situasinya. Jadi, kau memanggilku dengan tergesa-gesa hanya untuk menyerahkan dokumen ini kepada direktur Gu kalian? Kau agak bingung. Wajah Shen Mengsi serius. Mengirim dokumen hanyalah hal yang kebetulan. Yang penting adalah direktur Gu sekarang sangat marah, dan tidak ada yang tahu kenapa. Jadi saat ini hanya kau yang bisa meredakan suasana hati direktur Gu. Setelah berkata begitu, Shen Mengsi hendak mendorongmu masuk, tapi tiba-tiba tangannya berhenti. Jika direktur Gu tahu tanganku menyentuh Tuan Fang, apakah tangan ini akan dipotong? Kau tidak memperhatikan gerakan Shen Mengsi. Sebaliknya, kau mengetuk pintu dengan lembut, tidak ada suara, lalu mencoba memegang gagang pintu dan mendorongnya terbuka. Mendapati pintu tidak terkunci. Namun setelah masuk ke dalam kantor, kamu melihat sekeliling. Tidak melihat satu bayangan pun, kamu merasa bingung. Kemana orangnya? Apa kamu datang hanya untuk membujuk angin? Tiba-tiba suara aneh terdengar di telingamu, seperti suara barang pecah. Suaranya sangat kecil, kalau tidak didengar dengan saksama tidak akan terdengar. Kamu mengikuti suara itu untuk mencari. Suara itu ternyata berasal dari belakang rak buku, tapi di belakang rak buku seharusnya tembok. Kamu mengetuk tembok. Tidak padat, lalu kamu berteriak keras, King Han. Kamu di dalam? Tidak mendapat jawaban, kamu merenung sejenak. Kamu berbalik ingin keluar dan bertanya pada Shen Mengsi. Tiba-tiba saat itu rak buku bergerak perlahan, memperlihatkan sebuah lorong. Setelah Gu King Han keluar dari dalam, rak buku kembali ke posisi semula. Saat melihatmu, ada sedikit kepanikan di mata Gu King Han, tak disangka di kantor ada ruang rahasia. Hei, istriku, apa kamu berniat menyembunyikan istri cantik di rumah? Kamu menatap Gu King Han sambil tersenyum. Gu King Han meredakan kepanikan kecil di hatinya. Kamu ingin disembunyikan di dalam? Jika itu istriku, maka aku rela disembunyikan, katamu sambil mendekat dan bercanda. Lalu kamu memeluknya, menyingsingkan lengan bajunya di sepanjang lengannya. Gu King Han jelas panik. Dia ingin menarik lengannya, tapi gerakannya terlambat. Melihat luka-luka mencolok di lengan Gu King Han. Hatimu terasa seperti dicengkeram oleh sesuatu. Setiap luka itu seolah mengingatkanmu bahwa cintamu pada Gu King Han masih jauh dari cukup. Kamu mulai berbicara perlahan, baru saja kulihat gerakan lenganmu tidak alami, Aluo. Bukan seperti yang kamu lihat, Gu King Han menjelaskan dengan panik. Dia tidak bisa membiarkan kamu kembali merasa takut padanya. Hidup beberapa hari ini sudah menjadi impiannya. Kamu menuntun Gu King Han duduk, lalu bertanya dengan lembut. Ada kotak P3K? Gu King Han dengan linglung menunjuk ke sudut rak buku. Kamu berbalik mengambil kotak P3K. Lalu berjongkok di depan Gu King Han, dengan lembut mengangkat lengannya, jangan bergerak. Gerakan lembut itu membuat Gu King Han sedikit linglung. Dia tidak bergerak sedikit pun meski terasa sakit, hanya menunduk melihatmu yang sedang serius mengobati lukanya. Bukan salahmu, ini salahku. Aku belum menjadi suami yang baik. Sehingga kamu terluka. Luka ini kamu buat sendiri, saat itu juga kamu sepertinya tiba-tiba mengerti. Kenapa dulu ada luka di kakinya? Dalam hati kamu memaki dirimu sendiri, sungguh terkutuk baru menyadarinya sekarang. Lagi pula, pemikiran Gu King Han memang berbeda dari orang biasa. Sakit, kamu mendongak menatap Gu King Han, hampir ujung hidung mereka bersentuhan. Mereka bisa merasakan napas panas satu sama lain, bayangan tatapan ketakutanmu tidak muncul, malah penuh dengan rasa sakit dan samar-samar. Gu King Han segera berkata, aku tidak sakit, Aluo jangan menangis. Setelah membalut luka, kamu memeluk Gu King Han erat, istriku. Jika kamu punya keluhan, yang paling pantas disakiti adalah aku. Jika kamu ingin melukai dirimu lagi, bawalah aku bersama menanggungnya. Oke? Hatiku benar-benar sakit. Setetes air mata kristal mengalir di sudut mata Gu King Han. Dia tidak ingin setuju, tetapi mulutnya tetap menjawab, baik. Lama kemudian kamu baru melepaskan. Melihat matanya yang sedikit merah, ternyata dia bisa menangis, dia juga seorang wanita. Dia bukan mesin tanpa perasaan, dia adalah istriku Fang Luo. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Jika tidak mau bicara, tidak usah. Kamu berusaha menjaga perasaan Gu King Han. Setelah diam sejenak, Gu King Han berkata, besok kamu akan kembali ke sekolah, aku sangat ingin menguncimu di sisiku, tapi aku juga tidak ingin melakukannya. Aku sangat bingung, aku merasa hampir gila. Jadi kamu menenangkan diri dengan menyakiti diri sendiri? Tapi bukankah kita bisa bertemu setiap malam? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bertanya dengan tidak mengerti. Karena Liu Ruyan, aku takut kamu akan pergi meninggalkanku setelah bertemu dengannya. Setiap kali aku memikirkan kamu akan menemuinya, aku hampir mati lemas. Aku benar-benar ingin membunuh Liu Ruyan. Sekarang kamu akhirnya mengerti. King Han, lihat aku. Aku suamimu. Liu Ruyan itu hanya setumpuk kotoran yang aku injak dalam hidupku. Di mataku hanya ada satu kekasih yaitu kamu. Aku tidak akan mencintai orang lain lagi. Jadi tenanglah. Tidak ada yang bisa merebutku darimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku juga tidak mengizinkanmu meninggalkanku. Pikiran Gu King Han kacau. Kata-katamu memberinya rasa aman yang besar. Mungkin dia benar-benar perlu membuat sedikit perubahan. Coba untuk benar-benar percaya padamu. Baik, aku percaya padamu. Kamu merasakan perubahan Gu King Han, dan dalam hati bertekad untuk memberikan kelembutan terbaik kepada Gu King Han.
memberinya hati yang paling menyembuhkan. Adapun Liu Ruyan, harus segera diselesaikan. Jika tidak, itu akan menjadi simpul di hati Gu Qinghan selamanya. Setelah dibujuk sebentar, Gu Qinghan akhirnya kembali normal. Matanya kembali menunjukkan sedikit agresivitas. Istri, ruang rahasia itu untuk apa? Kamu bertanya? Aluo, lain kali. Lain kali aku pasti akan membawamu masuk, oke? Itu semua rahasia kecilku, aku belum siap membawamu masuk. Kamu tersenyum memesona, duduk santai di kursi kantor Gu Qinghan. Ya, baiklah. Tapi aku marah. Aku akan menghukummu, hukumannya kamu jadi sekretarisku. Biarkan aku merasakan kehidupan Presiden Gu. Gu Qinghan langsung duduk di pangkuanmu, jari-jarinya terus mengusap dadamu. Boleh saja, bosku ganteng, aku rasa aku juga tidak jelek. Jadi, kalau ada urusan sekretaris yang mengerjakan, kalau tidak ada, kamu segera memotong ucapannya. Ambil berkas yang tadi diberikan Shen Mengsi kepadamu. Sekarang ada urusan, tolong sekretaris Gu meninjau dan menandatangani berkas ini. Gu Qinghan dengan bingung mengambil berkas itu, melihatnya sebentar, lalu segera menandatanganinya. Kata bos selesai. Sudah ditinjau dan ditandatangani, silakan diperiksa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Gu Qinghan dengan mata sedikit berisi niat membunuh berkata, masuk. Shen Mengsi dengan hati-hati membuka pintu. Presiden Gu, berkas itu, belum selesai bicara. Sebuah berkas tepat dilemparkan ke tangannya. Shen Mengsi segera mundur dan menutup pintu, lalu masih merasa takut. Ya ampun, bagaimana Presiden Gu bisa duduk di pangkuan Tuan Fang? Tidak tahu sudah berapa lama. Kamu dan Gu Qinghan baru keluar dari grup Gu sambil bergandengan tangan. Sepanjang jalan, semua karyawan perusahaan yang melihat adegan ini. Pandangan dunia mereka hampir hancur, tapi tidak ada yang berani membicarakan secara terang-terangan, karena siapapun yang pernah menunjukkan ketertarikan pada Gu Qinghan. Semua lenyap secara misterius. Wanita presiden dingin ini tidak hanya mengusir semua pria di perusahaan, bahkan juga mengusir banyak bunga bakung di kampung halaman. Selanjutnya Gu Qinghan membawamu ke Plaza Huatian, yaitu plaza yang sudah dipindah kepemilikan ke namamu. Keduanya pertama kali jalan-jalan bersama, dan para pejalan kaki di jalan sering melirik pasangan dewa ini. Gu Qinghan melihat sebuah toko es krim, bertanya santai, Aluo, kamu mau es krim? Kamu segera menggeleng, tidak bisa makan. Kamu masih dalam masa menstruasi. Gu Qinghan tertawa dengan senang. Kalau begitu kita makan makanan penutup saja. Aku belum pernah makan makanan penutup di luar. Sampai di toko makanan penutup. Entah dari mana munculnya pria berbaju hitam langsung membersihkan tempat. Tidak banyak. Masing-masing satu tumpuk uang merah, tidak perlu bicara. Dengan satu pandangan saja mereka semua patuh mengambil uang dan pergi. Melihat itu kamu sedikit heran. Istri, kamu terlalu royal tanpa peri kemanusiaan. Setelah itu mereka memesan 2 porsi makanan penutup, saling menyuapi bergantian. Istri, ada tembok catatan di sini, ayo kita tulis sesuatu. Kamu merobek 2 lembar catatan tempel, satu diberikan kepada Gu Qinghan, satu lagi kamu pegang sendiri. Agak membosankan, tapi karena lo suka, aku akan menulis sembarangan saja. Setelah Gu Qinghan berkata, dia mengambil pena dan menulis satu kalimat, Aluo selalu menemaniku. Kamu menulis. Selalu menemani Gu Qinghan. Saat keduanya menempelkan catatan itu di tembok, mereka saling berpandangan dan tersenyum. Setelah keluar dari toko makanan penutup, kamu pergi membeli 1 gelas milk tea. Qinghan, aku sengaja minta yang tanpa es, katanya perempuan suka minum ini. Coba kamu cicipi. Gu Qinghan menerimanya, bertanya santai, apakah Liu Ruyan suka minum ini? Kamu agak kesal dan geli, dia cuma suka makan tai, bisakah kita tidak selalu menyebutnya? Gu Qinghan mencoba meminumnya sekali, rasanya enak ya, kamu juga minum. Melihat milk tea yang disodorkan, kamu tanpa ragu juga menghisapnya sekali. Gu Qinghan menikmati perasaan minum 1 gelas milk tea berdua. Menggunakan satu sedotan, sensasi ciuman tidak langsung yang penuh keintiman ini membuatnya mendapat kepuasan yang berbeda. Tentu ini juga trik kecilmu yang sengaja hanya membeli 1 gelas. Selanjutnya mereka pergi ke toko pakaian dan melakukan spa. Akhirnya selesailah kencan hari ini. Ini adalah kencan paling bahagia sepanjang hidupmu, meskipun hal-hal sederhana. Tapi selama dilakukan bersama Gu Qinghan, terasa sangat berarti. Dan bagi Gu Qinghan sendiri. Ini juga sore yang sangat berkesan baginya. Saat makan malam, Gu Qinghan berkata, besok awal sekolah, aku akan mengantarmu. Jangan cari Liu Ruyan. Kamu tersenyum. Baik, aku tidak akan mencarinya. Jika dia mencariku, akan aku hina dia habis-habisan. Gu Qinghan menunjuk matanya sendiri. Ingat perkataanmu. Aku akan mengawasimu setiap saat. Kamu menjawab dengan percaya diri. Tentu. Seperti kamera di jam dinding saja. Mendengar ini Gu Qinghan tertegun, lalu berkata dingin. Ternyata kamu tahu. Kamu tersenyum dan mengusap hidungnya. Seharusnya aku suka diawasi olehmu setiap saat. Jika kamu tidak tenang, kamu bisa pasang alat pelacak di tubuhku. Bukankah CEO novel sering melakukan itu? Setelah kamu ucapkan itu, Gu Qinghan langsung menjawab, sudah terpasang. 3 tahun lalu. Mendengar itu, kamu langsung bingung. Pantas saja dimanapun kamu berada, dia selalu bisa menemukanmu.
Bahkan jika kamu mati dan dikubur, dia tetap bisa menemukanmu. Ternyata alasannya di sini. Apa kamu akan marah padaku? Ekspresi Gu Qinghan sedikit serius. Kamu menjawab dengan tulus, tidak. Dengan begitu, meski aku mati, kamu akan tetap menemukanku. Aluo, jika mati, aku pasti akan menemanimu. Entah itu surga atau neraka, kamu hanya milikku. Sepakat, tidak akan pernah menyesal. Akhirnya tiba hari pertama sekolah. Sebagai universitas ternama, hari pertama di Icon University pastilah meriah. Dan kamu resmi menjadi mahasiswa tahun keempat. Tak terhitung mahasiswa berjuang melewati rintangan demi mimpi, melangkah masuk ke gerbang yang sudah lama terkenal ini. Tentu saja ada juga yang masuk lewat koneksi keluarga. Seperti Fang Jian dan Liu Ruyan. Dulu Fang Tianba menggunakan nama perusahaannya untuk membangun gedung asrama kelas, dan mendapat 2 kuota. Satu diberikan untuk anak bungsunya, Fang Jian, satu lagi untuk Liu Ruyan. Sedangkan kamu masuk dengan kemampuanmu sendiri. Hari ini Fang Tianba secara pribadi mengantar putra dan keponakannya ke sekolah. Baru sampai di gerbang sekolah, dia melihat sebuah Rolls-Royce super mewah melaju masuk. Dia sangat terkejut sehingga cepat memberi jalan. Fang Jian jarang keluar rumah karena wajahnya yang babak belur akibat pukulan waktu itu belum sembuh total. Mungkin takut dilihat orang dan ditertawakan. Tapi sekarang lukanya sudah hampir sembuh. Liu Ruyan waktu itu dipermalukan karena kejadian mobil mewah. Setelah itu dia juga tidak kembali ke sekolah, takut diejek. Apalagi di forum kampus, semua postingan tentang dia dan kamu. Meski sebagian besar mahasiswa cukup bijak, dia tetap dijuluki wanita materialistis. Fang Tianba melihat Rolls-Royce itu. Tiba-tiba hatinya bergetar. Ini, mobil keluarga Gu? Sebagai orang yang cukup sukses, Fang Tianba tentu tahu sedikit tentang keluarga Gu. Keluarga Gu adalah konglomerat papan atas nasional. Bahkan bisa dibilang nomor 1. Konon penguasa keluarga Gu, Gu Qinghan, baru berusia 26 tahun, tapi sudah mengendalikan segalanya. Jalan kebangkitannya sangat legendaris. Dia hilang usia 5 tahun, ditemukan usia 18 tahun. Saat kembali ke rumah, semua orang mengira dia gadis kecil yang bisa dipermainkan. Tapi dia sendirian menghabisi seluruh keluarga Gu. Langkah pertama, dia menyingkirkan orang tua dan kakak-kakaknya. Setelah mendapatkan kekuasaan berbicara, dia mengusir paman-paman kandungnya. Hanya dalam beberapa tahun, dia sepenuhnya menguasai keluarga Gu, tak ada lagi yang menentang. Saat memegang kekuasaan di usia 23 tahun, keluarga Gu sudah menjadi raksasa. Fang Tianba dulu ingin menjalin hubungan dengan keluarga Gu. Dia dengar Gu Qinghan sedang mencari seseorang. Tapi tak lama kemudian dengar orangnya sudah ditemukan. Begitu saja kesempatan untuk menjilat hilang. Sekarang keluarga Gu menjadi konglomerat papan atas dunia. Fang Tianba sadar dia tak layak lagi dipandang oleh keluarga Gu. Fang Tianba berkata pada Fang Jian dan Liu Ruyan, lihat mobil itu. Kalian harus berhubungan baik dengan orang di dalamnya. Itu mobil dari grup Gu. Siapapun yang bersekolah di sini. Kalian harus ambil kesempatan itu. Mereka berdua mengangguk. Tapi saat pintu mobil perlahan terbuka, mereka bertiga terpana. Fang Luo, setelah kamu turun dari mobil. Mahasiswa lama terkejut karena kamu naik Rolls-Royce ke sekolah. Mahasiswa baru terkejut karena kakak laki-laki sekaya ini. Juga sangat tampan luar biasa. Siapa dia? Ganteng, kaya, pengen dikasih gratis. Adik kelas, ini kakak senior Fang Luo. Idola kampus kita. Kakak senior Fang Luo, lihat sini. Apa benar kamu sudah tidak mengejar Liu Ruyan? Lihat aku, dong. Ekspresi Liu Ruyan agak jelek. Mendengar obrolan para mahasiswi di sekitarnya, hatinya terasa sakit. Sepertinya ada sesuatu yang akan hilang. Saat kamu hendak melangkah pergi, dari dalam mobil terdengar suara Gu Qinghan, suami. Aku mau cium. Kamu cepat berbalik dan memberinya ciuman perpisahan, istri. Nanti malam aku akan pulang lebih awal. Gu Qinghan yang mendapat ciuman perpisahan sangat puas. Dia menatap dingin mahasiswa yang menonton. Seperti berkata, pria ini milikku. Jangan ada yang berani menyentuh. Pemandangan ini membuat Fang Tianba yang sedang mengeluarkan rokok Seven Wolves dan hendak turun dari mobil terkejut setengah mati. Dia buru-buru memasukkan kembali rokoknya dan kembali ke mobil. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cepat ambil ponsel untuk mencari. Ya ampun. Benar-benar Gu Qinghan. Fang Jian juga melihat Gu Qinghan. Jantungnya berhenti sejenak. Wanita secantik ini malah berciuman di depan umum dengan Fang Luo. Hatinya sangat tidak seimbang. Jelas Fang Luo adalah anak buangan yang tidak disukai keluarga Fang. Sedangkan dia adalah kesayangan keluarga Fang. Liu Ruyan melihat pemandangan ini, wajahnya langsung pucat. Wanita yang sudah 2 kali dia temui ini memberinya kesan mendalam. Setiap kali bertemu, Liu Ruyan merasa seperti akan dibantai oleh wanita itu. Ayah, kakak malah berciuman dengan wanita cantik itu di depan umum. Ini benar-benar merusak reputasi keluarga Fang. Fang Jian berteriak, tapi Fang Tianba hanya meliriknya dingin, tanpa menjawab. Fang Jian cepat mengubah kata-katanya. Semua salahku. Biasanya aku kurang perhatian pada kakak. Tidak tahu dia sudah sampai merusak moral keluarga. Ini salahku. Ayah, jangan terlalu menyulitkan kakak. Biarkan dia bersujud minta maaf saja. Jangan pukul kakak. Pukul kakak, sakit di hatiku.
Fang Tianba menghela napas. Xiao Jian, kamu terlalu baik hati, makanya kamu terus dibully dia. Sekarang dia memaksaku memberikan dividen. Anak durhaka seperti ini, meskipun berlutut dan bersujud meminta maaf, aku tidak akan pernah memaafkannya. Dia sudah kehilangan aku sebagai ayahnya selamanya. Tiba-tiba terlintas pikiran di benak Fang Tianba. Xiao Jian, aku ingin bicara denganmu. Kemudian dia berbisik sesuatu di telinga Fang Jian. Terlihat mata Fang Jian perlahan membesar, lalu berubah menjadi bersemangat. Ternyata Fang Tianba menyuruh Fang Jian untuk mendekatimu, lalu melalui dirimu mendekati Gu Qinghan. Sebaiknya bisa mendapatkan perhatian Gu Qinghan. Bahkan bisa berada di sisinya. Fang Tianba merasa kamu cuma ganteng saja. Meskipun Gu Qinghan sedikit tertarik padamu. Sulit ditebak, itu cuma melihat wajahmu. Kalau soal keunggulan, Fang Jianlah kebanggaannya. Bahkan jika pada akhirnya tidak berhasil, dia tetap bisa mendapatkan keuntungan darimu. Bagaimanapun juga dia ayah kandungmu. Dia merasa kamu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dari keuntungan keluarga Gu, berikan bagian untuknya sebagai ayah. Itu sangat wajar. Setelah menerima perintah, Fang Jian teringat sesuatu. Sambil berjalan bersama Liu Ruyan bertiga. Mereka berbincang di kampus. Kemudian mata Liu Ruyan perlahan membesar, lalu perlahan mulai bersemangat. Fang Jian diam-diam mencubit pantat Liu Ruyan. Aduh, lumayan. Nanti ada waktu, kakak sepupu periksa kamu, ya. Liu Ruyan tersipu malu. Kakak Fang Jian, kamu jahat sekali. Suruh aku menemui Fang Luo. Kamu tidak cemburu? Pergilah, katakan saja. Aku yakin kamu bisa melindungi diri sendiri. Selama Fang Luo bersamamu, aku rasa nona besar itu tidak akan melepaskannya. Liu Ruyan juga tahu. Hubungannya dengan Fang Jian tidak akan pernah bisa terbuka. Fang Luo memang pilihan yang tepat untuk mengalihkan perhatian. Lagi pula Fang Luo jadi lebih ganteng dan kaya. Meskipun benar-benar bersama, sepertinya juga tidak masalah. Satu orang bisa mengurus dua saudara. Bayangkan saja sudah seru. Hari pertama sekolah, banyak mahasiswa senior menjadi relawan menyambut mahasiswa baru. Sibuk dengan rekrutmen klub dan sebagainya. Tapi kamu tidak mau membuang waktu untuk itu. Kamu langsung mencari sahabatmu Cai Kun. Cai Lama, bagaimana keadaan perusahaan sekarang? Cai Kun tampak bangga. Sudah selesai direnovasi. Sekarang tinggal butuh orang. Kita kebetulan dapat keuntungan. Rekrut di kampus kita. Percaya baik mahasiswa maupun kampus akan sangat mendukung. Lagi pula semua orang ingin sertifikat magang. Kamu mengangguk. Baik. Aku cari kesempatan untuk bicara dengan kepala sekolah. Tentu saja tidak semua orang kita terima. Misalnya Liu Ruyan dan sejenisnya. Ku dengar Liu Ruyan magang selama liburan musim panas. Akhirnya malah tidak dapat sertifikat magang. Lucu sekali, katanya dia merayu atasan. Langsung dipecat. Cai Kun tersenyum nakal. Mendengar itu kamu tertegun. Batinmu, ini benar-benar berita besar. Teringat sering bertemu wanita jalang itu membuatmu kesal. Untungnya mulai hari ini dia bukan lagi satu kelas denganmu. Saat itu di kantor pembimbing, Liu Ruyan tampak terkejut. Kenapa? Pembimbing berkata dengan datar, tidak ada kenapa. Mulai hari ini kamu bukan lagi mahasiswa jurusan keuangan. Kepala sekolah memindahkanmu ke jurusan bahasa Myanmar. Liu Ruyan tidak percaya. Apakah kalian mengubah jurusanku? Ini kesewenang-wenangan. Aku akan mengadu ke dinas pendidikan. Pembimbing tampak tidak peduli. Terserah kamu. Tapi sebelum itu, aku juga akan minta pimpinan dinas pendidikan menyelidikimu. Bagaimana siswa bodoh seperti ini bisa masuk Universitas Aikun? Jangan membantah, perihalmu di grup Gu sudah dilaporkan ke kampus. Tidak dipecat saja sudah ampun. Aku difitnah, kalian terlalu. Baiklah, aku akan belajar bahasa Myanmar. Melihat ekspresi dingin pembimbing, Liu Ruyan akhirnya menyerah. Dengan lesu dia keluar kantor. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Liu Ruyan membukanya, ternyata pesan dari pembimbing. Dia sedikit gembira. Apakah dia berubah pikiran? Namun isi pesan pembimbing berkata, tadi lupa memberitahumu. Acaramu di malam penyambutan dibatalkan. Badan mahasiswa bilang tarianmu seperti ayam, tidak cocok sebagai pertunjukan. Liu Ruyan berdiri terpaku di tempat, lama tidak bergerak. Kenapa akhir-akhir ini sial terus? Pertama, Fang Luo meninggalkannya. Lalu tiba-tiba terlilit utang 1 juta, bahkan sahabatnya juga pergi. Fang Luo, aku benci kamu. Liu Ruyan menggerutu dalam hati, tapi dia sadar harus menemuimu. Dia masih punya misi. Untuk mendapatkan sesuatu harus kehilangan sesuatu. Karena sudah kehilangan, pasti harus mendapatkan. Mulai hari ini bukan lagi satu kelas. Kesempatan bertemu Fang Luo juga semakin sedikit. Hari ini adalah waktu yang tepat. Saat itu kamu dan Cai Kun berjalan menuju ruang kelas. Saat hendak masuk, Liu Ruyan tiba-tiba muncul menghalangi jalanmu. Fang Luo, aku ingin bicara denganmu. Kamu tersenyum mengejek. Bicara apa? Bicara tentang mimpi? Tanya, apa mimpimu? Kenapa datang ke sini genit? Liu Ruyan kesal. Dia menarik napas dalam. Seperti sudah mengambil keputusan besar. Kakak Fang Luo, aku tahu karena aku tidak menerima pengakuanmu, jadi kamu menjauhiku. Aku sadar ternyata aku suka padamu. Sejak kamu tidak ada, saat aku sendirian,
Semakin tidak bisa menyembunyikan rasa sukaku padamu. Kakak Fang Luo, aku setuju jadi pacarmu. Kita pacaran aja. Kamu menjawab sinis, kalau gitu, kamu harus hati-hati. Liu Ruyan agak bingung, tidak mengerti maksudmu. Menyukai seseorang itu tidak bisa disembunyikan. Tapi kalau menyukai dua orang, kamu harus bisa menyembunyikannya. Mendengar ucapanmu, wajah Liu Ruyan menunjukkan sedikit kepanikan. Apa maksudmu? Aku sudah setuju jadi pacarmu. Apalagi yang kamu mau? Kamu menjawab dengan dingin, aku tidak setuju. Lagi pula, kamu kembalikan dulu uangku. Liu Ruyan akhirnya tidak tahan. Uang, uang, uang. Apa hubungan kita hanya tinggal uang? Kamu mencibir, satu-satunya hubungan antara kita adalah aku ini krediturmu. Liu Ruyan sedikit kecewa, tapi masih menahan diri dan berkata, Fang Luo, jangan bercanda. Kita kembali seperti dulu saja. Aku setuju jadi pacarmu. Jangan cuek sama aku, nggak boleh. Apa kamu tidak kangen aku selama beberapa hari ini? Stop, aku kangen atau tidak itu tidak penting. Kalau kamu kangen, transfer uang saja. Nomor rekening masih sama, masih Bank Pertanian. Liu Ruyan merasa terhina, dengan emosi berkata, Fang Luo, kamu bodoh beneran atau pura-pura bodoh? Aku benar-benar marah. Kamu menjawab sambil mencibir, kalau sakit, telepon 120. Mau mati jangan ajak aku. Kalau ada uang, transfer ke aku. Kalau tidak ada uang, jual diri. Air mata Liu Ruyan jatuh berderai seperti mutiara putus. Namun seluruh kelas sunyi senyap. Tidak ada yang membelanya. Dulu mungkin ada beberapa orang yang ingin mengambil muka padanya untuk menuduhmu, tapi sekarang situasinya berbeda. Saat itu kamu mendengar orang di samping berbisik, Liu Ruyan benar-benar tidak tahu malu. Fang Luo sudah mengumumkan pernikahan di media sosialnya. Dia masih mengganggu orang. Bukankah itu tipikal perilaku selingkuhan? Belum tentu. Mungkin fotonya diambil dari internet untuk memprovokasi Liu Ruyan. Tapi aku lihat hari ini Fang Luo benar-benar datang dengan mobil mewah. Di dalam mobil juga ada seorang wanita cantik. Bisa jadi dia benar-benar sudah diambil orang. Liu Ruyan mendengar gosip ini, menatapmu dengan tidak percaya. Fang Luo, kamu sudah menikah? Kamu mengangkat bahu. Kenapa? Tidak boleh? Liu Ruyan, aku bilang, kalau mau jadi selingkuhan, cari orang lain. Kalau mau bayar utang, baru cari aku. Liu Ruyan lari sambil menangis. Dia baru sekarang tahu kamu sudah posting di lingkaran pertemanan, karena dia sudah lama masuk daftar hitammu. Setelah Liu Ruyan pergi, kelas kembali ramai. Beberapa orang sesekali melihat ke arahmu, dan ada juga yang tidak tahan datang bertanya ada apa. Meskipun kamu untuk sementara tidak berniat mengumumkan siapa istrimu, tapi kamu mengaku pada teman sekelas bahwa kamu memang sudah menikah. Tapi siapa istrimu tidak ada yang tahu. Ini membuat banyak cewek di kelas patah hati, tapi ada juga yang menganggap kamu hanya berpura-pura untuk memprovokasi Liu Ruyan dengan strategi pura-pura tidak tertarik. Lagi pula, citramu sebagai pengagum setia terlalu melekat. Liu Ruyan kembali ke asrama, menyendiri di dalam selimut sambil menangis. Dia merasa kamu benar-benar tidak peduli lagi padanya. Dia tidak bisa menerimanya. Huo Haini mendorong pintu asrama. Sekilas ia melihat Liu Ruyan yang matanya bengkak karena menangis. Mengingat pengkhianatan terakhir, ia pun agak malu. Ruyan, waktu itu aku hanya taktik sementara. Lagi pula, kalau itu kamu, Fang Luo tidak mungkin benar-benar menyuruhmu membayar. Tapi kalau kami berdua, Fang Luo pasti akan menyuruhku ganti rugi. Kamu mengerti aku, kan? Bagaimanapun kita sahabat terbaik. Liu Ruyan menatap Huo Haini dengan linglung. Tidak tahu apakah yang dikatakannya benar atau salah. Tapi kamu juga tidak memberiku penjelasan selama ini. Huo Haini cepat-cepat mencari alasan. Bukannya ayahku menyuruhku pulang untuk dijodohkan? Jadi aku belum sempat. Liu Ruyan menerima penjelasan Huo Haini. Kedua sahabat itu kembali akur. Ruyan, kenapa kamu? Apa Fang Luo lagi-lagi mengganggumu? Fang Luo sepertinya sudah menikah. Dia tidak menginginkanku lagi. Dan dia juga. Liu Ruyan dengan marah menjelaskan sebentar. Huo Haini tertawa. Ruyan, jangan khawatir. Aku berani bilang Fang Luo pasti bohong. Coba pikir, Fang Luo selama ini mencintaimu setengah mati. Mana mungkin dia bisa langsung melepaskan begitu saja? Ini cuma strategi pura-pura melepaskan. Untuk memprovokasi kamu, biar kamu menemukan kebaikannya. Liu Ruyan seperti tersadar. Fang Luo, demi memprovokasi aku, dia mulai berbohong. Uang yang dulu aku pakai dari dia itu cuma untuk memotivasinya agar lebih giat. Kenapa dia sebodoh itu? Tidak mengerti apa-apa. Huo Haini memandangi Liu Ruyan seperti orang bodoh. Kalau bukan untuk mendekati Fang Luo, ia tidak mau menjadi sahabat dengan wanita ber-IQ rendah. Beberapa hari ini ia juga menyuruh sepupunya yang kerja di perusahaan asuransi untuk menyelidiki. Kamu memang pemilik mobil Bugatti itu. Mengetahui hasilnya, ia terkejut. Dan sekarang sikap dinginmu pada Liu Ruyan, ia lihat pasti tidak palsu. Kamu benar-benar tidak suka lagi pada Liu Ruyan. Kalau begitu, bukankah ia bisa mencoba naik pangkat? Liu Ruyan, wanita murahan ini tidak menghargai. Biarkan saja untukku. Sore hari di ruang kepala sekolah Tang sedang menghubungi mantan murid-muridnya. Lihat apakah bisa di berbagai perusahaan, diberi tempat untuk magang.
Beberapa tahun ini perusahaan semakin tidak stabil. Perusahaan besar memonopoli pasar, perusahaan kecil sulit menonjol. Posisi di perusahaan besar sangat diminati. Perusahaan kecil tidak mau mengeluarkan banyak uang, menyebabkan mahasiswa semakin sulit mencari kerja, bahkan dari universitas ternama sekalipun. Banyak mahasiswa yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ini bukanlah yang diinginkan oleh rektor. Ditambah lagi, perpustakaan sudah tua. Dana dari atasan terus-menerus tidak turun, berbagai masalah rumit harus ia tangani sendiri. Baru berusia 50 tahun, rambutnya sudah putih. Saat itu terdengar suara ketukan pintu. Melihat dua mahasiswa masuk, ia tampak bingung. 10 menit kemudian, rektor Tam berkata dengan tidak percaya, kalian mendirikan perusahaan media. Dan mau merekrut beberapa mahasiswa dari kampus. Chai Kun menyerahkan sebuah dokumen padanya. Semakin lama rektor membaca, semakin terbuka lebar matanya. Kalian butuh 100 mahasiswa, perekrutan sebesar ini, kalau hasilnya tidak bagus. Bisakah kalian bertanggung jawab? Kamu mengangguk. Terima kasih, rektor, sudah memikirkan kami. Tapi tidak apa-apa. Dana kami sangat mencukupi. 100 orang hanya gelombang pertama. Kalau nanti perkembangannya bagus, kami akan terus merekrut. Saat itu, semoga rektor bisa memberi kemudahan. Rektor Tang terharu hingga air mata keluar. Tentu saja. Tapi, 100 orang bukanlah jumlah yang kecil. Di acara penyambutan mahasiswa baru setelah selesai orientasi, kamu sendiri yang mengumumkan perekrutan langsung. Setelah keluar dari kantor rektor, kamu dan Chai Kun saling tersenyum. Beres. 1 hari berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian malam tiba. Pagi tadi Gu Qinghan mengantarmu ke kampus, dan malam ini kamu pergi dengan mengendarai Bugatti. Pemandangan ini membuat banyak mahasiswa terbelalak. Mereka semua dipenuhi rasa penasaran besar padamu. Para junior perempuan bahkan matanya berbinar-binar. Hampir ingin menerjangmu. Sejak hari itu, kamu menjadi putra konglomerat sejati di Kunda. Ditambah dengan popularitasmu sebelumnya, entah berapa banyak mahasiswa yang memperhatikanmu. Kembali ke villa. Begitu membuka pintu, kamu terkejut. Selamat datang, Tuan. Para pelayan berbaris 2 baris. Ruang tamu dilapisi karpet merah. Paman Fu memegang sebotol sampanye menanti di seberang. Melihat ekspresi bingungmu, Paman Fu berkata sambil tersenyum, Tuan Fang, Nona berkata hari ini adalah hari pertama sekolahmu. Jadi kami menyiapkan pesta pembukaan. Pesta untuk awal sekolah, benar-benar uang bisa melakukan apa saja ya. Kemudian kamu bertanya, apakah Qinghan sudah pulang? Saat itu juga. Gu Qinghan masuk dari luar. Tatapannya tajam. Aluo, apa kau bertemu Liu Ruyan hari ini? Satu kalimat membuat seluruh ruangan hening. Qinghan, aku tidak ingin berbohong padamu. Memang aku bertemu, tapi aku tidak punya perasaan apapun padanya. Aku hanya meminta uang darinya. Dia menggores mobil yang kau berikan padaku. Gu Qinghan tentu tahu semua ini. Bahkan kemana kau pergi dan apa yang kau katakan hari ini. Semua jelas baginya. Untungnya kau tidak melakukan hal yang keterlaluan. Tapi dia tetap tidak puas. Dia ingin menghukummu, membuatmu merasakan sakit agar kau lebih patuh. Gu Qinghan menatapmu dengan tatapan tegas. Pertunjukan akan dimulai. Untuk merayakan awal sekolahmu, Gu Qinghan sengaja membuka sebotol anggur merah. Lalu dia mengambil gelas, berjalan ke belakangmu, merangkul lehermu, dan berkata perlahan. Aluo, selamat atas awal sekolahmu. Anggur yang terakhir ini, biarkan aku yang menyuapimu. Melihat itu, wajahmu memerah, dan kamu mengangguk pelan. Siapa sangka wanita ini pandai menggoda. Selanjutnya Gu Qinghan langsung menciummu, sekaligus menyuapimu seteguk anggur merah. Kemudian kamu hanya merasa kepala pusing, dan saat terbangun lagi, kamu mendapati dirimu telanjang di tempat tidur. Perasaan yang familiar. Ingatan masa lalu langsung menyerbu. Kamu hanya merasa seluruh tubuh dingin. Perlahan menoleh ke arah sosok di samping tempat tidur. Istri kamu? Mau apa? Gu Qinghan tidak bicara, hanya berbaring di sampingmu, kepalanya sejajar, menatapmu. Tatapan itu seolah berkata, kau tidak patuh. Melihat itu, kamu tampak polos, lalu menatap Gu Qinghan tanpa dosa. Kau tidak serius, kan? Dan saat itu Gu Qinghan menunjukkan ekspresi memelas. Suami, apa kau suka padaku? Apapun yang kulakukan padamu. Kau tidak akan marah, kan? Melihat itu, kamu mengangguk dengan cepat, tentu saja. Bagaimana mungkin aku tega marah padamu? Setelah 49 menit berlalu, wanita ini ternyata cukup kejam. Karena kau tahu, semakin kau melawan Gu Qinghan saat ini, semakin marah dia. Ini adalah pengalaman yang kau simpulkan dari kehidupan sebelumnya. Kau ingat di kehidupan lalu, satu kali kau lebih menderita. Saat itu kulitmu hancur dan tidak tertahankan. Penyebabnya adalah saat ulang tahun Gu Qinghan. Dengan alasan menyiapkan kado, kau pergi menemui Liu Ruyan. Setelah ketahuan, Gu Qinghan sendiri yang mengoleskan obat padamu. Saat itu kau melawan dengan keras, menampar Gu Qinghan. Hasilnya, kau dikurung selama 3 bulan. Tidak disangka setelah terlahir kembali, masih tidak bisa lari dari cara yang sama. Aluo, kenapa kau masih bertemu Liu Ruyan? Apa kau tidak suka padaku lagi? Melihat itu, kau menarik napas dalam.
Melihat beberapa luka goresan di tubuhmu, kau langsung sadar. Tentu saja aku suka padamu. Aku sangat benci Liu Ruyan, tapi dia selalu muncul tiba-tiba di depanku. Sebenarnya kau bisa langsung menghadapinya. Gu Qinghan menarikmu, membuat wajahmu dekat dengannya. Liu Ruyan sudah lama aku hadapi. Aluo, sebenarnya kita adalah orang yang sama. Kita berdua suka perasaan yang perlahan-lahan tersiksa. Tetapi aku sama sekali tidak bisa melihat apakah dirimu di hadapanku itu nyata atau hanya sandiwara. Aku juga tidak ingin tahu. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Jika kau berani berbuat sesuatu yang menyakitiku, maka kau akan mati dengan sangat mengenaskan. Liu Ruyan akan mati lebih mengenaskan. Jangan kira aku bercanda. Ketika aku serius, bahkan aku sendiri pun takut. Namun kau tidak gentar oleh kata-kata Gu Qinghan. Bagimu, dia hanya sedang kambuh penyakitnya. Tentu saja, setiap kali dia gila, itu karena diriku sendiri melakukan hal yang membuatnya marah. Suatu kali setelah Gu Qinghan melakukan tindakan gila, dia mengatakan yang sebenarnya padamu. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Terutama setiap kali kau melarikan diri, dia tidak bisa mengendalikan keinginan untuk melakukan hal-hal mengerikan itu. Dulu kau juga tidak memahaminya. Hanya menganggap Gu Qinghan sebagai iblis. Perlahan kau menemukan bahwa Gu Qinghan mungkin memiliki kepribadian ganda. Saat baik, dia menunjukkan cinta pada diriku. Saat buruk, dia melampiaskan kebencian pada dirinya sendiri. Jadi terakhir kali di kantor melihat Gu Qinghan menyakiti dirinya sendiri. Kau segera menebak mengapa Gu Qinghan melakukan itu, diriku sendiri pernah menyakitinya. Ini adalah hutangku padanya. Jika dia kekurangan cinta, aku akan memberinya cinta. Memberinya cinta yang tak berujung. Kau juga berkata dengan serius padanya, orang yang kucintai hanya dirimu. Kau pukul aku, kau marahi aku tidak akan marah. Ayo, jika ini bisa membuat hatimu nyaman, lakukan saja. Mendengar itu, Gu Qinghan menatapmu dengan sedih. Aluo, maafkan aku. Sebenarnya aku tidak ingin begini. Hati Gu Qinghan sangat sakit dan juga merasa iba. Dia pasti sangat kejam terhadap musuh, tetapi terhadapmu dia hanya ingin memberikan kelembutan. Padahal dia sangat mencintaimu sampai mati. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan hal-hal yang menyakitimu. Dengan iba, kau menatap Gu Qinghan di depanmu, lalu berkata padanya, apapun yang kau lakukan, aku tidak pernah menyalahkanmu, karena kita adalah suami istri. Gu Qinghan menggelengkan kepala, tapi aku tidak nyaman. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Fang Luo takut. Takut dia akan melarikan diri darinya. Kau menatap Gu Qinghan di depanmu, menghiburnya dengan sepenuh hati. Tenang, aku tidak akan takut, juga tidak akan lari. Aku hanya ingin menemanimu selamanya. Membangun istana untuk jiwamu seumur hidupku. Gu Qinghan menatapmu dengan tak percaya. Setiap kata seolah menyentuh relung hatinya. Ternyata dia mengerti aku. Lalu mulai bergoyang dan menari bebas di atas tubuhmu. Beberapa kali kau mencoba membalikkan badan tetapi tidak berhasil. Kenapa gadis kecil ini punya kekuatan sebesar itu? Aku ini pria dewasa setinggi 185 cm. Di hadapan seorang wanita yang tingginya kurang dari 1,7 meter, dia hanya bisa tertindas. Setelah beberapa saat, jeritan kaget Gu Qinghan menandai pertunjukan kali ini berakhir dengan sempurna. Waktu tiba di pagi hari kedua. Di meja makan, kamu duduk di samping Gu Qinghan dan berbisik, istri. Aku tetap berpikir kita harus mengontrol diri. Lagi pula aku manusia. Gu Qinghan menatapmu dengan malu-malu. Lalu berkata, kamu suamiku, itu pasti tidak bisa. Shen Mengxi, yang menunggu Gu Qinghan di luar villa, memejamkan mata untuk beristirahat. Dia membuka mata dan melihat waktu, mendapati bahwa waktu sudah tiba. Maka dia mengetuk pintu dan bertanya, Guzong, waktu sudah tiba. Harus pergi ke perusahaan. Kemudian Gu Qinghan berdiri, merapikan pakaiannya, dan tersenyum padamu. Hari ini harus patuh ya. Lalu dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Kamu menatap punggung Gu Qinghan yang pergi. Dalam hati berpikir sudah waktunya menghadapi Liu Ruyan. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi ganjalan di hati Gu Qinghan. Kamu memutuskan hari ini tidak akan pergi ke sekolah. Menelepon Cai Kun untuk membantumu mengurusnya. Sekalian bertanya, kamu tahu Kakak Dao? Cai Kun terkejut. Sebagai orang lokal, mana mungkin dia tidak tahu Kakak Dao? Tentu tahu. Luoge, apa maksudmu? Apa kamu berurusan dengannya? Tidak. Bahkan jika aku berurusan dengannya, dia hanya bisa minggir untukku. Siapa bilang istriku hebat? Luoge, aku merasa akhir-akhir ini kamu semakin suka membual. Dengar, bantu aku hubungi Kakak Dao. Katakan aku ada bisnis yang ingin dibicarakan dengannya. Cai Kun di ujung telepon terdiam cukup lama sebelum bersuara. Kakak, kamu serius? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Berbisnis dengan Kakak Dao? Bukankah itu seperti menari di atas KUHP? Melihat itu, kamu malas bicara omong kosong. Kamu mau bantu atau tidak? Jika Cai Kun tidak mau, kamu akan meminta bantuan Gu Qinghan. Baiklah, aku bantu hubungkan. Aku punya sepupu brengsek yang bekerja di bawah Kakak Dao. Baik, terima kasih, saudara. Setelah itu kamu menutup telepon. Waktu cepat berlalu hingga sore hari. Setelah menerima kabar, kamu akhirnya keluar rumah. Ibu kota sangatlah gemerlap, namun di balik kemegahannya ada industri abu-abu yang tak terungkapkan.
Suatu kawasan bangunan mangkrak. Mungkin tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kamu Fang Luo, Wei Xiang melihat mobil yang kamu kendarai. Juga terkejut dalam hati, tidak menyangka sepupunya punya teman sekelas yang begitu kaya raya. Kamu mengangguk, halo. Nama saya Fang Luo. Wei Xiang tidak berani lengah, segera menjabat tangan. Halo, saya Wei Xiang, sepupu Cai Kun. Saya antar kamu menemui kakak Dao. Kamu mengikuti Wei Xiang masuk ke gedung terbengkalai, lalu langsung menuju ke ruang VIP di lantai 2. Kakak Dao. Orangnya sudah dibawa, ini dia, namanya Fang Luo. Dia teman sekelas sepupuku. Kakak Dao menatapmu, wah, ini bukan pria Mbak Gu, untuk apa dia datang? Ternyata tuan muda Fang. Silakan duduk. Kamu heran dengan sikap kakak Dao? Berpikir dalam hati ternyata penguasa bawah tanah Kyoto ini punya temperamen yang lumayan baik. Lalu dia sendiri mendorong secangkir teh Longjing yang sudah diseduh ke hadapanmu. Ada bisnis apa yang ingin tuan muda Fang bicarakan? Kamu menyerahkan surat utang yang ada di tanganmu. Ada satu bisnis besar, setelah kakak Dao melakukannya bisa untung besar, dan tidak melanggar hukum. Mengenai surat utang ini, anggap saja sebagai tanda persahabatan dengan kakak Dao, asalkan bisa ditagih. Uangnya biar traktir minum untuk para saudara. Kakak Dao menatapmu dengan heran, dia bekerja di bawah Gu Qinghan. Tentu tahu identitasmu, setahu dia kamu masih seorang pelajar, tapi saat berhadapan dengannya. Kamu tidak rendah diri juga tidak canggung, benar-benar mengejutkan, pantas jadi pria Mbak Gu. Saudara Fang, aku mengakuimu sebagai saudara, urusanmu juga aku terima. Untuk urusan hukum, itu urusan kami. Meskipun akhirnya terjadi masalah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sambil berkata, dia meraih dan menggenggam tanganmu. Kamu juga tidak menyangka akan semudah ini. Kakak Dao berpikir, masa ya tidak lancar? Anda ini benar-benar bos besar. Kalau aku berani menyulitkan Anda, besok mungkin sudah mengapung di laut. Tapi bukankah tuan muda Fang ini anggota keluarga Fang? Kenapa dia begitu kejam terhadap keluarga Fang? Sudahlah, ini bukan urusan yang harus kupikirkan. Apalagi untuk kupikirkan lebih dalam, mungkin ini semua perintah Mbak Gu. Memikirkan itu, dia semakin tidak berani lengah. Dengan sangat cepat menyetujui permintaan Fang Luo. Setelah melihat kakak Dao setuju, kamu mencari alasan. Meninggalkan tempat hiburan bawah tanah, ingin pulang sebelum Gu Qinghan sampai rumah, supaya Gu Qinghan bisa langsung melihatmu begitu pulang. Di perjalanan juga menelepon Suka Ai, menyuruhnya mulai bergerak, kemudian kembali ke villa mewah. Perlahan membuka pintu besar, dan melihat Gu Qinghan yang dingin duduk di sofa. Pulang sepagi ini? Gu Qinghan tidak menjawab pertanyaanmu, malah bertanya balik dengan dingin. Hari ini kamu pergi kemana? Melihat itu, kamu berdiri bingung, mempertimbangkan bagaimana harus menjawab, karena kamu tidak ingin Gu Qinghan khawatir. Juga tidak ingin membohonginya, aku keluar mengurus sesuatu. Gu Qinghan menyipitkan mata. Kakak Dao baru saja melaporkan kejadian hari ini padanya, dia tentu tahu apa yang kamu lakukan sore ini, dan samar-samar bisa menebak langkahmu selanjutnya. Gu Qinghan menatapmu dingin, katakan yang sebenarnya. Baiklah. Sebenarnya aku ingin menghadapi Liu Ruyan dan keluarga Fang, hari ini keluar untuk urusan itu. Mata Gu Qinghan dalam. Menatapmu lama sebelum berkata, kalau butuh bantuan, pasti bilang sama aku. Melihat itu kamu mengangguk. Untuk sementara tidak ingin meminta bantuan Gu Qinghan, urusan balas dendam ini kamu sangat senang melakukannya sendiri. Kalau aku menemui masalah yang tidak bisa kuselesaikan, pasti akan minta bantuanmu. Gu Qinghan meredakan auranya. Berdiri dan mendekatimu, kamu bisa berpikir begitu itu yang terbaik. Dengan kemampuanku. Cukup untuk memanjakanmu menjadi playboy nomor 1 di dunia. Saat makan malam yang hangat, Gu Qinghan sering melirikmu yang terus menyuapinya. Kamu melihat tatapan Gu Qinghan yang seperti tersenyum, teringat saat dia menyuapimu anggur dulu, masih merasa ngeri. Untungnya proses menyuapi berjalan lancar, kamu sendiri juga makan dengan puas. Gu Qinghan kembali ke belakangmu. Mengulurkan kedua tangannya dari samping lehermu, seperti seekor iblis penggoda. Gerakan yang akrab ini sulit dihadapi. Tubuh mukaku. Gu Qinghan berbisik di telingamu, Aluo. Ikuti aku. Melihat itu kamu menghela napas lega, lalu memasang ekspresi penuh tanda tanya. Mengikuti Gu Qinghan ke kamar tidur. 2,5 jam berikutnya, para Yanzu di depan layar pasti paham. Kamu menoleh melihat iblis kecil penuh energi ini, merasa Gu Qinghan seperti mesin gerak abadi yang tak pernah berhenti. Qinghan, kamu biasanya tidak istirahat? Gu Qinghan sedikit terkejut, tapi segera menjawab. Tentu istirahat, sekarang juga istirahat. Sambil berkata dia melilit tubuhmu. Seperti seekor kukang. Waktu berlalu keesokan harinya, kamu tidak perlu heran lagi tidak masuk sekolah. Cai Kun marah ingin memaki. Kamu tidak tahu, hari ini ada seseorang yang mencarimu sampai gila. Fang Tianba dengan alasan sakit, terus menunda waktu sidang. Yang dia pikirkan adalah menemukan Fang Luo untuk menyelesaikan secara pribadi sebelum sidang. Sulit dihadapi, katanya diselesaikan secara pribadi, pikiran sebenarnya di hatinya adalah ingin kamu berlutut dan bersujud padanya. Minta maaf, lalu dia dengan murah hati akan mengizinkanmu menjadi anaknya lagi. Hari pertama sekolah tadinya berpikir untuk langsung menjemputmu dari sekolah. Tapi tidak menyangka kamu datang bersama Gu Qinghan.
Itu membuatnya mundur, dan berencana mencarimu keesokan harinya. Namun keesokan harinya ketika datang ke sekolah untuk bertanya, ternyata kamu tidak masuk sekolah. Pagi ini juga, beberapa orang dari pengadilan pergi ke perusahaan dan membekukan semua aset atas nama Fang Tianba dengan alasan dia dengan sengaja menolak hadir di persidangan. Tidak hanya itu, karena Fang Luo adalah pemegang saham grup Qiangsheng, masalah ini melibatkan seluruh perusahaan grup. Akun korporat grup pun ikut dibekukan. Mendengar berita itu, Fang Tianba terkejut. Ia tidak menyangka pemuda ini benar-benar begitu kejam. Pada saat itu, ia bergegas ke sekolah. Setelah bertanya, barulah ia tahu bahwa hari ini kamu tetap tidak masuk kelas. Ia menghubungi Fang Jian, bahkan Liu Ruyan pun dihubungi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menghubungimu. Seluruh keluarga Fang cemas hingga hampir muntah darah. Fang Tianba bahkan dirawat di rumah sakit karena stres. Liu Ruyan mencari Cai Kun. Dia hanya bilang ingin mencarimu tanpa menyebut alasannya. Tentu saja Cai Kun tidak akan membantunya menghubungimu. Karena tidak punya pilihan, Liu Ruyan terpaksa meminta bantuan siswa lain. Pada siang hari, akhirnya melalui ponsel seorang teman sekelas, dia berhasil menghubungimu. Kamu mengangkat telepon, tetapi di seberang sana terdengar suara Liu Ruyan. Kak Fang Luo, pamanmu ingin mencarimu dengan sangat mendesak. Bisakah kamu datang ke sini? Mendengar itu, kamu mengumpat. Langsung mematikan telepon. Telepon berdering lagi, kamu tetap mematikannya langsung. Karena kamu tahu apa yang Fang Tianba inginkan darimu. Pikir saja, pasti suka AI, pengacara itu, sudah mulai bergerak. Tepat saat itu, Cai Kun juga meneleponmu. Luoge, ibu tirimu, Liu Yuemei, sudah membuat keributan di kantor kepala sekolah. Dia bilang kalau kamu tidak keluar sekarang. Dia akan membuat seluruh sekolah tahu bahwa kamu membuat ayahmu dirawat di rumah sakit. Kepala sekolah bilang Liu Yuemei membuat onar besar. Dia juga bilang kamu tidak berbakti. Mendengar itu, kamu diam sejenak. Sungguh menjijikan keluarga ini semua. Kamu berpikir, mereka pasti sudah benar-benar terdesak. Kalau tidak Liu Yuemei tidak akan sampai membuat keributan di sekolah. Tidak apa-apa. Aku akan pergi melihat apa maunya. Lalu, dengan pakaian mewah dan jam tangan mahal. Setengah jam kemudian, kamu tiba di sekolah sesuai janji. Lalu berjalan setapak demi setapak menuju kantor kepala sekolah. Begitu masuk, kamu melihat Liu Yuemei berguling-guling di lantai sambil meronta. Beberapa petugas keamanan menatapnya dengan pusing. Kepala sekolah, aku datang. Mendengar suaramu. Liu Yuemei tertegun sejenak, lalu segera bangkit. Xiao Luo, akhirnya kamu datang. Cepat tolong ayahmu. Baru saja selesai bicara. Liu Yuemei terpana. Penampilanmu benar-benar sangat mewah, kelihatan mahal sekali. Dia meninggalkan keluarga Fang. Dari mana dia punya uang untuk membeli pakaian seperti ini? Kepala sekolah Tang mendekat. Menepuk bahumu, lalu menatapmu dengan penuh arti. Fang Luo, apakah perlu bantuan sekolah? Tidak usah merepotkan sekolah. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kepala sekolah Tang mengangguk. Kalau begitu, bicaralah dulu. Kalau ada masalah, ingatlah untuk mencariku. Sekolah adalah pendukung terkuatmu. Setelah berkata begitu, kepala sekolah Tang menggelengkan kepala dan pergi. Setelahnya, di dalam ruangan hanya tersisa kau dan Liu Yuemei. Xiao Luo, cepat selamatkan ayahmu. Dana perusahaannya dibekukan. Kau mengulurkan tangan untuk menghalangi Liu Yuemei yang mendekat. Pertama, dia bukan ayahku. Kedua, perusahaan itu juga bukan miliknya. Ketiga, aku hanya peduli uang, bukan orang. Kata-katamu membuat Liu Yuemei tersedak dan tak tahu harus berkata apa. Kau benar-benar anak durhaka. Aku tak peduli. Kalau kau tidak mencabut gugatan, aku akan bilang ke seluruh sekolah bahwa kau membuat ayah kandungmu sendiri dirawat di rumah sakit karena marah. Hingga kau kehilangan muka. Mendengar kata-kata Liu Yuemei, kau sangat marah. Qiangsheng Group didirikan oleh ibu kandungku sendiri. Saat dia meninggal, sahamnya juga diwariskan padaku. Kalian telah mengisap darahku selama bertahun-tahun. Aku tidak mengirim kalian ke neraka sudah sangat bermurah hati. Apalagi yang tidak kau puaskan? Lagi pula, kau cuma seorang selingkuhan. Beraninya kau mengancamku? Liu Yuemei menatapmu dengan marah lalu berkata, aku adalah nyonya keluarga Fang yang sesungguhnya. Dulu ayahmu sama sekali tidak menyukai ibumu. Apalagi dirimu. Setiap hari libur dia menghabiskan waktu bersamaku dan Xiao Jian. Jadi, kau mengaku dirimu selingkuhan? Atau apakah kau sengaja menggoda Fang Tianba untuk menjadi nyonya keluarga Fang? Atau mungkin kalian benar-benar saling mencintai? Liu Yuemei sangat marah hingga alisnya terangkat. Dia tidak mengerti mengapa Fang Luo berubah begitu drastis, padahal selama ini dia selalu penurut. Akui saja, di sini hanya ada kau dan aku. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik. Karena ingin bicara, kita bicara terus terang. Aku tidak menggoda ayahmu. Dia yang menggoda aku. Dia bilang asalkan aku jadi selingkuhannya, cepat atau lambat dia akan menikahiku. Melihat itu, wajahmu muram. Apakah kematian ibu kandungmu ada hubungannya dengan Fang Tianba? Lalu kau melangkah mendekati Liu Yuemei. Jadi, kalian membunuh ibuku? Liu Yuemei menggelengkan kepala keras-keras. Bukan, jangan bicara sembarangan, tidak ada yang membunuh wanita sialan itu. Mendengar Liu Yuemei mengucapkan kata-kata itu,
Kau menamparnya. Seorang selingkuhan juga pantas membicarakan ibuku? Ingin aku mencabut gugatan? Jangan mimpi. Bukankah kau dan Fang Tianba benar-benar saling mencintai? Kalau begitu, sepertinya uang tidak begitu penting. Jadi, bertahanlah dengan cinta sejatimu. Setelah berkata begitu, kau mengeluarkan ponsel. Memutar rekaman tadi, lalu mengejek Liu Yuemei. Tenang. Aku pasti akan membuat keluarga Fang bangkrut. Setelah itu, dia meninju meja dan berbalik pergi meninggalkan kantor tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, Sukai menelepon. Tuan Fang. Fang Tianba setuju untuk menyerahkan dividennya. Syaratnya adalah kita mencabut gugatan, baru dia akan membayar. Menghadapi dividen Fang Tianba, kamu terkekeh ringan. Jangan cabut gugatan. Kapan uangnya sudah masuk, baru cabut gugatan. Di perusahaan Qiangsheng, Fang Tianba yang sedang sakit kembali ke tempat itu. Nanju berkata, para pemegang saham sedang menyerangnya, semua menyalahkannya atas tanggung jawabnya. Sampai sekarang, para pemegang saham sudah tahu mengapa dana perusahaan dibekukan. Mereka juga tidak menyangka bahwa perseteruan antara ayah dan anak Fang akan sampai pada titik ini. Sebagai pemegang saham, mereka tidak mau mengurusi urusan rumah tangga, apalagi memperdebatkan siapa yang salah. Mereka hanya peduli pada keuntungan dan kekuasaan. Ini karena kesalahan Fang Tianba sendiri, kerugian sebesar ini terjadi. Para pemegang saham tentu tidak bisa diam. Mereka mengadakan rapat bersama dan bersiap untuk memecat Fang Tianba dari jabatan direktur utama. Namun pada akhirnya tidak berhasil, tidak ada cara karena saham Fang Tianba terlalu besar. Sehingga rapat pemegang saham ini berakhir dengan tidak harmonis. Di ruang rapat, Fang Tianba sendirian duduk muram di sofa. Merokok satu demi satu, tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa berpikir bagaimana cara mengumpulkan uang untuk Fang Luo. Kalau tidak, perusahaan pasti tidak akan bertahan lama. Ini mungkin menjadi pemicu krisis perusahaan. Tepat saat itu, terdengar bunyi dering. Fang Tianba dengan lemah mengangkat ponselnya, sebagian besar pesan yang masuk adalah dari pemegang saham yang menyalahkannya. Namun saat Fang Tianba melihat pengirim pesan tersebut, matanya langsung membelalak. Dia segera menelepon balik, tapi langsung muncul tulisan bahwa lawan bicara bukan temanmu. Fang Tianba marah hampir saja membanting ponselnya. Setelah berpikir sejenak dia tetap membuka file itu. Kemudian dia mendengar rekaman suara. Ayahmulah yang merayuku, kamu tidak bisa berbuat seperti ini. Aku Nyonya Fang. Aku tidak bisa hidup tanpa uang. Mendengar itu, wajah Fang Tianba menjadi gelap pekat, butuh waktu lama sebelum kembali normal. Setelah berpikir, dia menghubungi Liu Yuemei dan Fang Jian untuk mengadakan rapat keluarga. Anak durhaka ini sekarang bersikeras mempermalukanku. Tidak ada cara, kumpulkan uang saja. Liu Yuemei langsung memasang wajah tidak rela. Bagaimana cara mengumpulkannya? Keluarga kita sama sekali tidak punya 3 miliar. Fang Tianba memegangi keningnya. Kalau begitu, jual semua aset, jual rumah dan mobil. Bukankah kau punya banyak perhiasan? Jual semuanya sekaligus. Setelah badai ini berlalu, kita akan membeli kembali semua yang hilang. Meskipun Liu Yuemei 1000 kali tidak setuju, itu tidak ada gunanya. Dia juga tahu betapa seriusnya masalah kali ini. Fang Tianba melihatnya enggan, lalu berkata perlahan, hari ini kau pergi menemui anak durhaka Fang Luo itu? Liu Yuemei terkejut, lalu teringat sesuatu, tubuhnya mulai sedikit gemetar. Suamiku, aku hanya ingin membantu perusahaan. Fang Tianba tertawa kecil. Bantuanmu bagus,